Kau terangi gelap malamku, kemilau bagai bintang, memberikan berbagai makna, kokoh dan membanggakan. Tak lelah untuk memberi energi untuk negeri, semangatmu cahaya lentera kehidupan. Bersama kita bangun Indonesia, bersama kita taklukkan dunia, bersama-sama kita pasti bisa meraih segala cita bangsa. Kilang Pertamina Internasional lahir untuk berikan warna dunia, kibarkan sang merah putih tercinta. Yakinlah bisa, bersama kita hebat. Gelap malamku, gemilau bagai bintang, memberikan berbagai makna, kokoh dan membanggakan. Tak lelah untuk memberi energi untuk negeri, semangat cahaya lentera kehidupan. Wow. Bersama kita bangun Indonesia, bersama kita taklukkan dunia, bersama-sama kita pasti bisa meraih segala cita bangsa. Kilang Pertamina Internasional lahir untuk berikan warna dunia, kibarkan sang merah putih tercinta. Yakinlah bisa, bersama kita hebat. Bersama kita taklukkan dunia, bersama-sama kita pasti bisa meraih segala cita bangsa. Bersama kita bangun Indonesia, bersama kita taklukkan dunia, bersama-sama kita pasti bisa meraih segala cita bangsa. Kilang Pertamina Internasional lahir untuk berikan warna dunia, kibarkan sang merah putih tercinta. Yakinlah bisa, bersama kita hebat. Bersama kita hebat, bersama kita hebat. Yakinlah bisa, bersama kita hebat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi perwira PT KPI dan juga seluruh hadirin dari Sabang sampai Merauke ya yang sudah bergabung pada kegiatan hari ini. Dan semoga saja perwira PT KPI dan juga seluruh hadirin dalam keadaan sehat walafiat tentunya dan tetap semangat dan berbahagia. Oke, dan mohon izin untuk seluruh hadirin, seluruh panitia pada hari ini dari kegiatan Closing RPM Challenge ini sudah melalui tes screening serta tetap mematuhi protokol kesehatan selama jalannya acara. Dan sebelum memulai acara pada hari ini, guna memulai sesuatu yang baik tentunya ya, alangkah baiknya kita buka juga dengan hal yang baik pula nih teman-teman semua. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh perwira PT KPI dan juga seluruh hadirin yang sudah bersemangat bergabung pada hari ini untuk dapat mengambil waktu sejenak untuk dapat berdoa bersama, dan kami persilahkan untuk dapat berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.
Baik, berdoa kami selesaikan. Terima kasih banyak untuk partisipasinya teman-teman semua dan seluruh perwira PT KPI dan juga seluruh hadirin ya. Ini salam kenal sebelumnya dan mungkin sebelum kita memulai kegiatan hari ini bersama kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya terlebih dahulu dan hadirin kami mohon untuk berdiri maupun mengambil sikap hormat. Kami persilahkan. Baik, seluruh hadirin maupun perwira PT KPI, kami persilahkan untuk duduk kembali dan terima kasih banyak tentunya atas partisipasinya dan sangat antusias sekali pagi hari ini ya. Sudah terasa ini sampai di studio. Wah, studio ya bahasanya. Oke, perwira PT KPI dan seluruh hadirin semua, sebelumnya perkenalkan nama saya Firdi, saya berasal dari Health HSSE PT Kilang Pertamina Internasional. Dan di pagi hari ini kita akan mengikuti event yang ditunggu-tunggu tentunya oleh perwira PT KPI semua, terutama bagi perwira yang sudah mengikuti RPM Challenge sejak bulan Oktober kemarin sampai bulan ini ya. Dan kenapa sih ditunggu-tunggu? Karena di dalam RPM Closing Ceremony ini kami akan mengumumkan pemenang-pemenang dari RPM Challenge. Dan siapa pemenangnya nantikan di akhir acara tentunya. Tapi nggak cuma itu, di acara ini kita juga akan banyak sekali melihat dan mendengar serunya hidup sehat itu seperti apa. Nah, agar valid informasinya nanti saya akan ditemani oleh pakarnya hidup sehat. Nah, siapa mereka nanti kita juga akan kupas tuntas semuanya. Tapi sebelum itu, bagi perwira PT KPI maupun seluruh rekan-rekan hadirin yang ada dari Sabang sampai Merauke, kami persilahkan selain mendapatkan insight-insight menarik tentunya dari kegiatan hari ini tentang dunia kesehatan tentunya ya. Nah, seluruh hadirin juga berkesempatan untuk mendapatkan hadiah saldo link aja atau e-wallet untuk 3 orang terpilih yang share kegiatan ini di feed Instagram dari Bapak dan Ibu masing-masing. Tentunya dengan foto dan caption yang menarik, kami persilahkan untuk dipublik terlebih dahulu ya Instagramnya agar kita bisa kepoin Bapak dan Ibu semuanya dan teman-teman juga tentunya. Dan jangan lupa untuk di-tag ke @health_PTKPI dengan hashtag RPM Challenge 2021. Nah, bagi perwira semuanya, kita juga mohon untuk dapat dipublikasikan acara pada hari ini ke rekan-rekan di luar PT KPI dengan menonton acara ini di kanal YouTube kami di Health PT Kilang Pertamina Internasional. Boleh disebarin good vibes hari ini agar lebih semangat lagi ya untuk ke weekend dan ke weekday selanjutnya. Oke, selanjutnya perwira PT KPI dan seluruh hadirin yang berbahagia. Kita pasti ada yang sudah mengenal ya tentang RPM Challenge ini apa. Nah, tapi mungkin ada yang ingin tahu lebih lanjut. RPM Challenge 2021 ini ada apa saja sih? Nah, langsung saja kami akan mengundang Dr. Nur Muhammad Marheliansyah selaku Manajer Health dari PT Kilang Pertamina Internasional
untuk sharing dan juga memberikan laporan kegiatan dari RPM Challenge pada pagi hari ini. Sudah bergabung di sini. Selamat pagi Dokter Nur. Ya, selamat pagi Mbak Firdi. Waduh, gimana rasanya Dok? Deg-degan ini closing ceremony? Iya, closing ceremony setelah perjalanan yang cukup panjang ya, 2 bulan kita melakukan challenge secara virtual. Ya ini ya senang sih sebetulnya gitu kan. Kita sudah mencapai finish dan banyak yang finish strong, itu yang paling penting. Luar biasa. Ini pasti Dokter juga salah satunya yang finish strong ya Dok. Tentunya paling semangat ini ya teman-teman semua. Oke siap. Dokter Nur mohon izin Dok, ini pasti kan ada beberapa perwira PT KPI yang sudah mengenal lebih jauh tentang RPM Challenge dari awal sampai akhir. Tapi mungkin bisa di-share juga tentang kegiatan RPM Challenge ini sudah ada dari tanggal berapa atau dilakukannya itu dari kapan, itu boleh dijelaskan Dokter Nur, kami persilakan. Iya, jadi memang kegiatan RPM Challenge ini kita PT KPI berusaha untuk memfasilitasi para pekerja yang sudah terkungkung dengan kondisi pandemi selama setahun lebih kemarin gitu kan. Nah mungkin yang selama ini biasa berolahraga dengan intens gitu, nah ini jadi agak berkurang. Nah ini kegiatan RPM tujuannya untuk itu. Jadi kembali menyemangati ya, menghidupkan kembali kebiasaan-kebiasaan sehat yang ada di kawan-kawan. Nah terus kegiatan ini sudah berlangsung 2 bulan Mbak Firdi. Kita kemarin opening di 10 Oktober, kemudian race-nya itu kita mulai dari 15 Oktober sampai ke 10 Desember. Kemarin kita bagi 2 periode, periode race, ada periode 1 itu sampai tanggal 10 Desember, kemudian 13 November ya, yang kedua sampai 10 Desember. Gitu. Nah jadi kita juga melalui 2 ulang tahun, 2 hari besar ya di Pertamina Group. Kemarin HUT PT KPI di 13 November 2021 yang keempat, kemudian juga ditutup di HUT Pertamina yang ke-64 tahun di tanggal 10 Desember. Jadi kemarin sangat hype sekali ini ya Dok ya, RPM Challenge ini sudah ada ulang tahunnya PT KPI juga dan ulang tahunnya PT Pertamina juga, Persero juga. Mungkin bisa dilihat sama teman-teman semua dan perwira PT KPI untuk timelinenya. Nah ini dia ya timeline yang tadi dijelaskan oleh Dokter Nur. Registrasinya sudah dari tanggal 4 sampai 13 Oktober. Kemudian openingnya dari race challenge-nya itu dimulai 15 Oktober begitu ya Dokter Nur ya? Oke, terus ada apa nih Dok? Selain running, cycling, terus ada apa lagi ya Dok ya? Jadi kegiatan-kegiatannya kita ada berbagai macam ya. Jadi challenge-nya ini berusaha memfasilitasi sebanyak mungkin. Jadi yang suka lari itu kita ada running challenge, tapi juga bisa digunakan walking kemarin. Kemudian ya cycling ya untuk yang suka bersepeda. Nah kemudian juga ada fitness challenge. Fitness challenge ini jadi kawan-kawan diminta untuk melakukan satu exercise tertentu. Nanti dia direkam di video, kemudian dia posting di sosial media atau di aplikasinya. Dan yang juga penting ini adalah coaching class. Coaching class ini adalah kegiatan yang kita siapkan untuk membekali kawan-kawan bagaimana olahraga yang benar, bagaimana memilih olahraga yang benar gitu kan. Nah jadi ini kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan semua. Ya, perwira PT KPI ya Dok ya, tentunya saya lihat sih sangat antusias sekali dari awal sampai sekarang ya Dok ya. Oke, nah ini mungkin bisa dijelaskan juga Dokter Nur, ini ada berapa perwira PT KPI yang sudah sangat antusias mendaftar dari awal Dok? Iya betul. Jadi ini antusiasmenya terus terang di luar ekspektasi ya Mbak Firdi. Ternyata benar-benar ini pekerja PT KPI ini sangat up to challenge gitu ya. Jadi kalau ditantang, wah itu makin gitu. Iya. Tapi kita, positif sebenarnya. Tentunya positif. Tentunya gitu. Ini adalah sebenarnya bekal ya untuk PT KPI untuk jadi lebih maju gitu kan. Jadi para pekerja perwira PT KPI itu kalau ditantang tuh siap gitu kan untuk menghadapi tantangan tersebut gitu kan. Nah untuk pesertanya sendiri pada saat itu yang mendaftar itu 1.004 totalnya Mbak. 1.004 ya. Dari seluruh refinery unit, kemudian juga dari project dan dari kantor pusat, bahkan sampai ada beberapa dari anak perusahaannya PT KPI. Luar biasa sekali. Ya. Nah kita waktu itu awalnya naruh kuota sekitar 750 gitu kan. Nah, tapi ternyata sampai 1.000 lebih gitu kan. Ini jadi sungguh di luar ekspektasi, dan sekali lagi terima kasih, ini apresiasi untuk para perwira PT KPI. Oke, saya dengar-dengar sih banyak banget yang masih pengen daftar tapi sudah ditutup ya Dok ya. Betul, kemarin banyak yang menghubungi, mungkin ke Mbak Firdi juga ya gitu kan. Iya, ini mau daftar lagi bisa nggak gitu ya. Betul. Tapi ya kita kemarin kita buka gitu ya sampai 1.000 itu gitu kan. Mungkin tahun depan bisa 10.000 kita ya Dok ya.
Iya, berapa pekerja Didoakan PTKPI ya. Siap, siap. Oke, siap dok. Nah kalau untuk pekerja ini perwira PT KPI ya dok ya, Betul. yang mengikuti challenge ini, running dan cycling challenge ini ada berapa dok dari pendaftar itu? Iya, bisa dilihat di sini ya, untuk para pesertanya. Jadi untuk cycling and running challenge. Oke. Sorry, nggak muncul ya. Oke, bisa dilihat Bisa di di-display. layar juga. Iya, Nah, baik. iya. Nah, jadi untuk yang cycling itu ada totalnya 375 yang aktif ya. Oke, 375 ya dok ya. Dan running itu 472 yang aktif. Oke. Tapi ini aktif itu dia berarti minimal sudah goes atau sudah lari sekian kilometer gitu ya. Iya. Nah, Baik. tapi untuk mencapai target, kita kan ada target nih untuk Iya. dia mendapatkan award gitu Iya, ya, betul. atau reward. Nah, itu dia harus mencapai target tertentu. Nah, jadi yang aktif itu sampai 847 ya. Iya. Di sini gitu kan. Nah, tapi yang sampai benar-benar finish itu sekitar 600-an. Wah, luar biasa Itu sekali. ya, luar biasa, Mbak. Mantap. Kami Oke, sangat siap. happy dengan kondisi itu ya. Ya berarti memang ada apa ya, ada kerinduan mungkin ya dari kawan-kawan Betul. gitu kan. Ini karena memang kegiatan ini sebenarnya kan bukan cuma baru pertama tahun ini Mbak Iya. Fitri. Itu di PT KPI, di PT Pertamina ya khususnya ini sudah cukup sering dilakukan gitu. Nah, tapi ya sekarang lebih ke yang virtual seperti ini. Baik, ini hybrid juga ya dok ya Hybrid, jatuhnya ya. betul, Jadi betul. lari bareng teman-teman boleh tetap mematuhi Iya, protokol kesehatan, terus betul. nantinya diupload ke social media itu Iya. ataupun ke aplikasi YoAyo itu Iya, ya dok ya. betul. Oke, nah kalau untuk closing RPM-nya sendiri nih dok, kalau kita kan sudah ditutup 10 Desember kemarin ya Dokter Nur ya. Race-nya ya. Iya betul race-nya. Nah untuk closingnya sendiri, kenapa mengangkat tema Be a 5-star perwira nih dok? Iya, wah ini ya kita mengangkat tema memang be a 5-star perwira ya. Kita di sini mau mencoba mengkampanyekan kembali Ya. berbagai upaya ya gaya hidup sehat yang selama ini juga sudah sempat dikampanyekan gitu kan. Baik. Tapi ini kita lagi mencoba pendekatannya agak berbeda. Jadi di 5-star perwira ini pendekatannya kalau yang sebelumnya apa yang harus dilakukan gitu kan. Nah, tetapi kalau di 5-star perwira ini kita melihat resultnya juga gitu kan. Oke. Nah, kalau di mungkin PTKP biasa dengan istilah lagging and leading indicator gitu ya. Nah, kita juga selain kalau yang selama ini kita kampanyekan itu banyak di leading gitu kan. Oke. Nah, tapi ini kita coba mau kasih lihat yang laggingnya gitu kan. Jadi resultnya itu seperti apa sih sebetulnya gitu kan. Siap. Nah, jadi hari ini kita mendatangkan itu Mbak Fitri yang tadi Mbak Fitri bilang gitu kan. Ya, udah ada role modelnya di PT KPI, kemudian juga Ada ada pakarnya narasumbernya, gitu betul, ya dok ya. pakarnya. Oke siap. Nah Iya. mungkin ada yang ingin disampaikan juga nih Dokter Nur ke perwira PT KPI Yes. maupun seluruh hadirin yang ada di luar PT KPI mungkin ya yang Iya. berharapnya kayaknya sih saya yakin tahun depan bisa ikutan ya RPM Challenge. Didoakan saja ya semuanya. Iya, baik. Iya, Mbak Fitri, saya mewakili fungsi HSCPT KPI selaku pelaksana kegiatan ini ya. Tentunya sangat berterima kasih atas antusiasme dan partisipasi dari seluruh perwira KPI yang sudah mengikuti kegiatan ini sampai tuntas. Kemudian juga kepada komunitas-komunitas Mbak Baik. Fitri, Pertamina Runners, Pertabike, kemudian berbagai komunitas lain yang ada di PT KPI atas antusiasme dan kegiatannya juga, dan tentunya kepada seluruh penyelenggara ya. Betul. Dan dari tim penyelenggara kita ada dari tim YoAyo juga, Dari tim tim YoAyo. KPI di unit juga ya. Betul. Dan terakhir sih ke manajemen kita. Manajemen kita ini luar biasa supportnya. Ya contohnya hari ini Mbak Fitri, nanti silakan diperkenalkan siapa Siap. narasumber kita. Jadi itu juga hal yang sangat kita syukuri di PT KPI. Top manajemen sangat mendukung upaya-upaya untuk meningkatkan hidup sehat ini. Baik, luar biasa Seperti itu. sekali. Sekali lagi terima kasih banyak Dokter Nur Terima kasih. sudah menyampaikan apa ini RPM Challenge, laporannya seperti apa yang sudah terlaksana dan juga harapannya untuk perwira PT KPI ke depannya dan juga seluruh hadirin yang menonton closing RPM Challenge ini. Siap, terima Oke, kasih terima banyak kasih, Mbak Fitri. Dokter Ya, terima kasih Nur. banyak. Iya, sama-sama. Baik, itu dia perwira PT KPI dan juga seluruh hadirin yang berbahagia sharing atau diskusi tentang RPM Challenge
ini. Nah, semoga saja ya di tahun depan akan terlaksana dengan lebih baik lagi dan juga semakin banyak peserta yang akan mengikuti. Wah, luar biasa. Kalau tahun ini kan 1.000 ya. Mungkin tahun depan 5.000, 10.000 nggak ada yang tahu ya teman-teman semua. Oke, dan tentunya nantinya kita akan bersama-sama berdiskusi lebih lanjut dan mendapatkan insight-insight menarik juga tentang dunia kesehatan. Dan tapi seluruh hadirin juga berkesempatan mendapatkan hadiah saldo link aja ataupun e-wallet untuk 3 orang terpilih yang share kegiatan ini di feed Instagram dengan foto dan caption menarik. Saya persilahkan juga untuk teman-teman semua dan perwira PT KPI kalau bisa Instagramnya jangan dikunci ya. Kalau bisa langsung dipublik aja biar kita bisa kepoin teman-teman ngepost apa sih, captionnya seperti apa sih. Nah, itu yang ingin kita tahu. Nah, jangan lupa juga untuk tag @health_pt_kpi hashtag RPM Challenge 2021. Dan sekali lagi juga bagi perwira semuanya bisa bantu mempublikasikan acara ini ke rekan-rekan di luar PT KPI tentunya ya, dengan menonton acara ini di kanal YouTube kami di Health PT Kilang Pertamina Internasional. Dan jangan lupa disebarin ya good vibes tentang dunia kesehatan di pagi hari ini. Oke, dan tanpa mengulur waktu lagi, di sini sudah bergabung bersama saya Pak Yoki Firnandi selaku Direktur FPO Feedstock and Product Optimization dari PT Kilang Pertamina Internasional dan juga Dr. Z Boro selaku dokter spesialis kedokteran olahraga. Selamat pagi Pak Yoki dan Dr. Z. Selamat pagi, Mbak. Baik, luar biasa sekali. Ini saya langsung bersemangat ya rekan-rekan semua ya, ditemani dengan Pak Yoki dan Dr. Z di pagi hari ini nih. Baik, mohon izin saya ingin menyapa Pak Yoki terlebih dahulu ya, Dr. Z mohon izin. Baik, Pak Yoki, bagaimana kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah sehat, semangat. Wah, sehat dan semangat itu kayaknya intinya ya Pak Yoki ya. Harus dong, kalau ini kan kita event ini harus tetap semangat dong. Pastinya, saya lihat sih perwira PT KPI ya, ini Pak Yoki ini dari pagi sudah sangat bersemangat untuk menyapa teman-teman semua dan tentunya berbagi ilmu ya Pak ya. Terima kasih banyak sebelumnya Pak Yoki sudah sharing di sini dan izin Pak Yoki nanti kita akan banyak bertanya nih Pak dan sharing juga tentang cerita dan berbagai pengalaman dari Pak Yoki dalam menjalani gaya hidup sehat seperti itu. Siap. Baik, dan selanjutnya selain Pak Yoki Firnandi salah satu 5 star-nya perwira PT KPI ini. Nah, selain itu kita juga ditemani oleh Dr. Z Boro selaku dokter spesialis dari kedokteran olahraga. Selamat pagi Dr. Z. Pagi. Akhirnya kita bertemu secara langsung. 2 bulan online terus ya kita ya. Betul sekali Dr. Z. Gimana kabarnya Dok? Sehat, sehat, bugar tentunya. Bugar juga, ya. tentunya, kedokteran olahraga Harus soalnya Dok. bugar. Harus bugar. Memberikan contoh yang paling baik. Iya, betul. Oke, siap Dr. Z, terima kasih banyak tentunya sudah berpartisipasi dalam RPM Challenge ini dari awal betul, sampai akhir, Iya, iya. sampai saat ini closing ceremony. Dan hari ini kita akan bertanya banyak nih Dok, Oke, ke baik. Dr. Z tentang tips and trick untuk menjadi 5 star perwira ini seperti Nah. apa dengan berolahraga tentunya dan melakukan gaya hidup sehat yang konsisten seperti Yes, itu. yes. Baik, mohon izin Pak Yoki sebelumnya saya ingin bertanya ke Dr. Z terlebih dahulu. Iya, dahulu. saya dulu. Iya baik. Nah, Dr. Z, jadi kalau hari ini closing ceremony ini kita membahas atau mengangkat tema Be a 5 star perwira dengan good habit, good mood, good life, good body, and good food. Nah, Iya. healthy lifestyle sekali ya Dr. Z ya. Di balimanya good ya. Good, Wah. semua harus good. Nah, terkait dengan tema closing RPM tersebut, Dr. Z, boleh dong Dok dijelaskan mengenai healthy lifestyle sendiri, penjelasannya tuh seperti apa menurut Dr. Z? Oke, baik. Terima kasih ya. Iya. Pertanyaannya bagus banget. Wah, terima kasih. Oke. Healthy lifestyle itu sebenarnya memang harus didasari dari 5 good tadi itu. Oke. Kalau 5-5-nya nggak dijalani, ya nggak jadi tuh healthy lifestyle-nya ya. Ya apa tuh tadi? Yang pertama kan memang good habit ya. Iya. Good habit itu sebenarnya hal yang simple yang kita lakukan sehari-hari. Sehari-harinya itu seperti apa? Misalnya nggak suka marah-marah misalnya. Wah, itu Itu penting ya. habit yang perlu dikurangi misalnya. Oke. Habit apa lagi yang perlu kita? Habit misalnya makanan sehari-hari nggak harus ada cemilan sebenarnya. oke. Cemilannya yang
cukup makanan pokok, cemilannya mungkin bisa buah dan Buah, sebagainya gitu ya. Apalagi yang good habit, misalnya lebih banyak jalan kaki misalnya. Oke. Kalau kita, saya sendiri juga sebenarnya ngalamin sih. Kadang parkir itu kalau boleh sedekat mungkin dengan ini ya Pak ya, dengan tempat lift misalnya atau pintu gitu ya. Tapi sebenarnya diusahakan misalnya kita lebih banyak, saya mau banyak jalan kaki nih, berarti mungkin parkirnya di mana atau gitu. Inti itu salah satu habit yang mungkin bisa kita lakukan sehari-hari. Oke. Yang kedua, good body. Mm-mm. Nah, good body ini berhubungan dengan olahraga, gitu ya. Mungkin dari para perwira di sini yang ngikutin acara ini kan lagi kegiatan olahraga nih, Betul sekali, Dok. running, Iya. cycling, gitu ya. Nah, itu salah satu cara bagaimana kita mendapatkan body dalam arti ini ya, bukan yang body- kurus, enggak ya, Dok, mungkin kayak ya? Aderai mungkin gitu, Waduh. bukan untuk seperti gitu Kayak ya. Pak Yoki aja gimana, Pak Dok? Yoki udah cukup nih. Kelihatan kalau badinya itu dalam artian bahwa seluruh sistem tubuhnya bekerja Oke. sama, hormonal dan lain sebagainya gitu ya. Oke. Nah, itu didapatkan dari salah satunya adalah berolahraga. Oke. Good apa lagi ya? Good Pak? life, good biar mood jadi gitu. perwira Ah. 5 star gitu ya. Oke, good mood, good Good mood life dulu. gitu. Good Oke, mood siap. karena stress management itu penting juga ya. Oke. Memang sih sebenarnya didasari oleh tadi tuh habit dulu, Oke. gitu, body dulu, terus akhirnya nanti ke mood. Oke, siap. Biar sebenarnya sih awalnya dulu food dulu, good food. Nanti diakhiri dengan good mood. Oke. Karena biasanya nih dengan makanan yang bagus nih, biasanya Iya. mood kita oke, betul nggak Pak? Gitu kan. Keempatnya itu tadi itu good mood. Dan yang terakhir apa? Good life. Empat yang kita lakukan tadi tuh, Oke, jadi ya. bisa menjadi good life. Good life itu yang Kita nggak akan cari. mendapatkan good life, tidak bisa menjadi perwira 5 star Betul. apabila empat-empatnya ini nggak Nggak terjalan. dengan baik. Gitu. Wah, itu dia luar biasa ya. Makanya kita ngangkat tema ini dengan Iya. harapan bahwa perwira Pertamina bisa menjadi 5 star. Oh, pastinya. Ini sudah ada contohnya soalnya nih Dokter Oh, udah Z di sini contoh, nih. ya. Kita nanti dapat dengar nih dari pengalaman Pak Yoki ya. Iya, mungkin ya. siap. Terima kasih banyak Dokter Z, luar biasa sekali. Ini penjelasan dari awal sampai akhir. Saya yakin sih perwira PT KPI juga langsung mencatat banyak-banyak. Wah, iya. Nah, kalau dari penjelasan Dokter Z tadi, Pak Yoki, mohon izin Pak, kami mengenal Pak Yoki ini sebagai perwira yang menjalani gaya hidup sehat, seperti itu Pak. Nah, kebiasaan gaya hidup sehat apa saja Pak yang Pak Yoki tekuni dan manfaat yang dirasakan oleh Pak Yoki apa nih Pak? Oke, jadi ya kalau saya ini kan bisa dibilang kalau dokter kan orang yang ahlinya, kalau saya ini orang yang sok tahu sebenarnya. Enggak Begitu dong ya. Pak, semua bisa belajar ya dok ya. Sok tahu dalam artian begini sih Iya, sebenarnya. iya, Pak. Kadangkala apa yang saya lakukan itu tidak ada dasar keilmuannya, cuma berdasarkan pemahaman, melihat orang lain, hasil observasi Baik. atau membaca referensi atau melihat di YouTube lah segala macam gitu ya. Tapi intinya banyak sekali informasi yang diperoleh. Nah tadi dokter sudah bilang ada 5. Bisa saya katakan sebenarnya saya ini ya memperhatikan 5-5-nya tadi. Oh, begitu. luar biasa. Cuma memang itu ada learning process. Ya. Kalau dulu memang konotasi hidup sehat itu yang saya pahami dulu apalagi masih sangat muda itu rajin olahraga, Oke. begitu ya. Terus yang kedua, meningkat, ternyata harus makanan. Kenapa makanan? Karena saya mau jaga badan saya tetap tidak overweight. Oke, ibaratnya siap. begitu. Nah, baru yang berbicara mood begitu ya, dan apa body tadi mengikuti belakangan, Stress di mana memang itu semakin lama pemahamannya semakin baik, jadi Iya. semakin tahu. Jadi memang kalau sekarang yang memang saya perhatikan satu dalam saya yang selalu menjadi consistently saya lakukan adalah olahraga itu adalah memang kebutuhan untuk saya. Saya Oke. melihatnya sebagai sebuah kebutuhan. Yang kedua memang saya sangat memperhatikan apa yang saya makan. Kebetulan jadi saya ini sebenarnya begini dok, ada satu genetik yang menurut saya kurang menguntungkan tapi sekaligus menjadi membuat saya menjadi lebih aware untuk gaya hidup sehat. Jadi genetically saya sekeluarga itu gemuk. Jadi saya itu kalau dibanding teman-teman saya
saya tuh gampang banget berisi. Iya, Jadi iya, iya. saya cerita sedikit. Waktu saya SMA berat badan saya sudah 72. Oke. Sekarang pun berat saya setelah 20 tahun berlanjut, sekarang berat saya cuma di range 75 sampai 76. Oke. Begitu. Paling tinggi ya sempat 78, 79. Karena kenapa? Memang dari muda saya sudah membiasakan gimana caranya berat badan saya stabil. Stabil gitu. Dan jadi memang saya memperhatikan apa yang saya makan, dan semakin lama juga semakin memperhatikan bukan cuma maksudnya nggak boleh yang ini ya, jangan berlebihan kalori, tapi lebih ke komposisinya juga semakin saya perhatikan. Oke. Pilihannya juga semakin kesini semakin saya perhatikan, karena memang ternyata faktor umur itu nggak boleh salah makan begitu ya. Kalau dulu makan sembarangan, indikatornya nggak ada yang naik kayak gitu. Iya. Kalau sekarang saya harus mulai membatasi makanan ini dan ini begitu kan. Hasil MCU itu ya Pak ya? Salah satunya. Dan Oke. terakhir yang saya perhatikan itu bagaimana menjaga level stres, Oke, baik Pak. menjaga mood dan lain-lain. Jadi di situ juga mulai belajar bahwa istirahat harus cukup. Oke. Begitu ya, Dok ya. Jadi harus bisa memanage stres juga, dan ternyata olahraga itu sangat membantu saya memanage stres saya begitu kan. Oke. Jadi kurang lebih itu keseharian dari saya, dan lama-lama lifestyle ini menjadi ini sih sebenarnya. Kalau saya tuh sudah menjadi mindset lama-lama. Mindset. Harus dilakukan gitu ya Pak ya. Iya Dok. Jadi kalau saya nggak olahraga sehari aja ada rasa yang hilang. Iya. Terus kalau contoh, saya sekali makan mie instan satu aja ngerasanya bersalah. Waduh, saya satu pengennya nambah satu lagi, gimana nih Pak? Sebenarnya saya suka, tapi Oke. bisa dibilang 3 bulan belum tentu sekali saya makan mie instan. Oh oke Belum sih. tentu sekali. Karena sebenarnya pengen sih, cuma tahu udahlah daripada rugi kayak gitu ya. Iya iya. Tapi luar biasa, itu berarti memang sudah mindsetnya ini sudah memang kebutuhan untuk sehat ya Pak Yoki ya Pak ya. Betul. Kebutuhan olahraga memang harus dicukupi setiap hari. Kemudian kalau ada makanan yang sepertinya kurang sehat itu kita langsung merasa bersalah itu ya Pak ya. Iya, contoh misalnya Iya. begini. Kalau saya ngelihat teman saya sarapan paginya nasi goreng, lontong sayur, Iya. saya takut. Kalau saya takut. Oke. Mindset saya udah, saya nggak bisa tuh makan itu. Itu tidak untuk saya. Nah, Oke. begitu. Kalau saya tuh sudah begitu kayak gitu. Nah, biasanya apa tuh Pak? Kalau sarapan atau apa? Sarapan saya bisa bervariasi. Kadang-kala saya memang banyakin protein, misal telur, Oke. sayur, kadang-kala salad memang saya combine, kadang-kala oatmeal, kadang-kala buah, kadang-kala saya intermittent fasting. Oke, intermittent fasting Iya. itu ya. Oke, Iya. siap. Nah, itu seru sekali ya Dokter Z ya. Iya, Ini seru, memang seru. sudah ada contohnya nih yang memang yang intinya sebenarnya kalau dari healthy lifestyle itu memang mindset dulu ya, Iya, Dok ya. betul. Nah, nanti kita akan membahas juga nih bagaimana caranya konsisten, karena saya dengar dari Pak Yoki kan sepertinya sudah menjalankan healthy lifestyle ini sejak lama juga ya Pak Yoki ya. Baik. Dan kalau yang dirasakan berarti dari yang sudah dijalani healthy lifestyle ini bagaimana nih Pak kira-kira? Kalau menurut saya satu sih yang dengan healthy lifestyle ini menurut saya at least secara mentality, secara psikologis Baik. kita kalau saya always happy saya berasa. Kalaupun nggak happy ada cara untuk Bisa. membuat Happy. saya rilis stres Oke, gitu ya. siap. Terus yang kedua alhamdulillah sampai di titik ini di usia saya sekarang saya belum ada satu istilahnya sekarang komorbid kayak gitu ya, Dok ya, baik. indikasi bahwa saya akan mungkin diabetes atau Iya. apa. Paling ada 1-2 indikator yang perlu menjadi perhatian, tapi yang lain-lain bagus sih saya perhatikan, gula, Iya, baik. seperti triglycerid apa itu bagus. Itu bagus semua. Terus yang berikutnya saya merasa ya bisa melakukan banyak aktiviti jadinya Oke. dengan di usia sekarang maksudnya. Tapi Aktif ya Pak aktif. ya. Bahkan sebenarnya saya punya kecenderungan gini Dok, harus ngerem. Wah, Harus ngerem karena kalau nggak direm kadang-kala saya lupa bahwa tubuh itu punya keterbatasan. Iya. Nah, itu oke. itu yang kadang-kala saya sering lupa. Kan ada istilah overtraining ya Pak ya. Overtrain, harusnya istirahat saya nggak Iya. istirahat. Betul, ya. Karena saking senangnya ya Iya, Dok iya, ya iya. dengan mengikuti healthy lifestyle ini. Baik, terima kasih banyak Pak Yoki, luar biasa sekali ini sudah ada contohnya. Nah, kalau dari Dokter Z sendiri Dok, tadi kan sudah ada beberapa manfaat yang sepertinya dirasakan oleh Pak Yoki Iya, dalam menjalani healthy lifestyle. Nah, manfaat dari olahraga dalam jangka panjang itu nih Dokter Z ya, dan Betul. manfaat yang signifikan Iya. pastinya yang dirasakan oleh tubuh tuh menurut teoritis tuh seperti apa ya Dok ya? Nah, tadi contohnya ini Pak Yogi tadi manfaat olahraga kan sebenarnya ada yang immediately Pak ya. Iya. Oke. Ada yang langsung kita bisa rasakan pada saat kita setelah olahraga. Baik. Banyak. Salah satunya adalah
darah tuh udah mulai volumenya meningkat ke seluruh tubuh gitu ya. Terus udah mulai terjadi penguatan otot-otot jantung, Baik. paru-paru dan lain sebagainya. Dan termasuk adalah itu tadi mood udah mulai membaik. Oke. Itu baru pertama kali kita olahraga itu udah mulai ada rasa. Tapi yang perlu kita perhatikan sama-sama adalah bahwa ternyata olahraga itu ada manfaatnya jangka panjang. Manfaat jangka panjang yang udah dirasakan sama Pak Yogi tadi. Dari segi kesehatan, Oke. kebugaran dan kesehatan. Jadi kebugaran itu misalnya lebih kuat. Lebih kuat ya. Lebih aktif sekarang gitu ya dok Iya, ya? lebih dalam artian masih punya energi di malam hari untuk Oke, beraktivitas iya. gitu. Terus yang berikutnya ada tadi indikator-indikator kesehatan. Oke. Kita bisa mencegah, memprevent beberapa penyakit-penyakit yang bisa kita temukan pada usia 40-an, 50-an, diabetes misalnya, hipertensi. Bapak juga nggak tensinya rendah ya Pak ya, nggak tinggi ya, hipertensi, penyakit jantung, bahkan beberapa jenis kanker kita bisa cegah dengan olahraga yang teratur dan manfaatnya jangka panjang. Jangka panjang Iya, seperti betul. itu ya dok ya. Wah ini luar biasa sekali. Jadi memang dari yang sudah dirasakan Pak Yoki itu memang secara teoritis itu Iya, benar semua betul ya Pak sekali. Dokter Z ya. Berarti memang jadi moodnya jadi bagus, jadi selalu happy, dan yang paling penting jangka panjangnya itu ke Iya. kesehatan komorbid itu bisa dihilangkan Iya, semuanya betul. Dokter Z Jadi, ya. bagi perwira nih yang udah mulai olahraga karena Iya. ada challenge ini, jangan berhenti. Nah itu Jangan karena hadiahnya saja nih. Ada investasi jangka panjang Betul. yang bisa kita rasakan sama-sama. Betul. Dan saya rasa banyak banget yang udah merasakan itu. Nah itu sih ya dok yang memang diinginkan dari RPM Challenge ini. Yes, Jadi suatu kebutuhan untuk perwira PT KPI betul. dan juga seluruh hadirin yang ada di sini. Baik, terima kasih banyak Dokter Z. Dan selanjutnya nih Pak Yoki, untuk healthy lifestyle yang tadi sudah Pak Yoki sharing ke kita semua Pak, itu sudah dilakukan sejak kapan ya Pak Yoki ya? Dan bagaimana cara maintain serta selalu konsisten sampai saat ini seperti yang tadi kita inginkan ya Dokter Z ya? Iya, jadi kalau menurut saya healthy lifestyle tadi kan saya kan berkembang dari Iya, waktu ke siap. waktu. Pertama memang saya itu sangat ini ya, passion saya itu olahraga. Jadi Oke. memang saya dari kecil aktif berolahraga. Oh, Semua baik. olahraga saya kerjakan Baik. gitu ya dari kecil. Dan itu sangat membantu pola. Jadi saya nggak pernah memaksakan diri untuk olahraga. Bahkan saya mencari waktu kalau menyempat-nyempatkan untuk bisa olahraga dimanapun saya berada, begitu kan. Nah, selanjutnya itu setelah khususnya masa kerja lah ya, Oke. masa kerja di mana setelah itu menikah, yang saya merasakan memang ternyata metabolisme sudah mulai berubah gitu ya, dan biasanya gizinya juga lebih baik ya dok ya kalau setelah menikah gitu ya, menikah dan bekerja. Ada yang ngurus ya Pak Ya. Yoki ya? Di situ Tapi kadang kebablasan loh Pak. iya dok. Setelah menikah justru jadi ini ya. Melar. Di situ saya mulai merasa saya perlu memanage apa yang saya makan. Oke baik Pak. Meskipun dari kuliah pun saya sudah manage, tapi lebih manage dari sisi kalori intake ya, dalam arti ya Oke. sudahlah, mahasiswa kan duitnya pas-pasan, nggak usah Iya. makan dulu supaya berat nggak naik kan. Atau skip sarapan, nggak Betul. ngerti, nggak tahu teorinya apa. Tapi setelah menikah lebih mulai memikirkan apa yang saya makan, jadi lebih selektif. Tapi mungkin dulu ya, zaman mungkin di sebelum 2010 nggak kayak sekarang informasi. Yang saya sering lakukan dulu tuh random. Sifatnya dalam artian, oh ya saya memang mau nurunin berat badan, saya nggak makan, saya skip sarapan begitu ya. Tapi ternyata nggak ada ini ya, nggak apa ya. Gak ada tenaga gitu Pak? Bukan Gak ada nggak ada energi tenaga, atau tapi gimana tuh Pak? kadang-kala dilakukan dengan cara-cara yang kurang tepat. Oh oke. Nah, sejalan dengan waktu saya sudah lebih memahami gimana caranya untuk saya pola makan saya lebih baik tanpa merusak kesehatan saya, Wah begitu ya. itu baik. Jadi saya mulai merhatiin tuh makanan yang saya kira-kira kayak Indomie. Saya tahu Indomie itu 400 kalori, Mbak. Kalau tanya saya sekarang. Udah sampai tahu ya Pak ya? 250 kalori. Kue lapis Iya. satu slice 400 kalori. Wah. Jadi saya daripada sama misalnya kayak Starbucks yang frappuccino atau Iya, oke, sama so- 400 kalori juga. Oke. Jadi daripada makan itu lebih baik saya makan nasi beneran.
nasi juga sama sih ya Pak Yoki ya, nasi kurang lebih saya segitu. merasa full, proteinnya dapat, komposisinya dapat, paling 700-800 kalori. Ya banyak dikit 1000 lah. Kayak Ya, gitu kalau baik. banyak di restoran Padang ya dok. Iya. Tapi menurut saya itu the way untuk saya tetap satisfied, karena makan itu juga membuat kita happy kan dok. Iya, Gitu kalau nggak makan. Nah, Mood mood juga kan dok. Jadi memang kalau saya istilahnya jangan minum kalori deh. Kalau bisa saya lebih Oke, banyak minum air putih lah begitu. Terus Gula itu sih memang yang ini ya, Pak ya, karena kan sekarang banyak minuman-minuman gula itu minuman-minuman kalori itu yang memang berbahaya juga ya Pak Yoki ya. betul, betul. Oke. Dan setelah itu mulai ke tahapan selanjutnya, lebih selektif lagi dari sisi pilihan. Misal Oke. buah saya lebih milih yang organik Oke. begitu. Dan sayur begitu juga lebih memilih yang organik. Dan saya juga mulai membiasakan ini dok, seperti intermittent fasting kayak gitu ya. Ternyata ini mungkin nanti saya mau tanya dokter nih. Iya. Ternyata intermittent fasting itu kalau saya merasa itu cocok untuk saya. Oke. Selain memang itu pertama satu yang saya rasakan dok ya, saya intermittent fasting itu hampir setiap hari Senin. Jadi saya intermittent fastingnya itu 24 sampai 30 jam. Baik. Yang saya jalani selama intermittent fasting itu energi level saya stabil, Oke. mood saya sangat oke, begitu ya. Bahkan saya sebenarnya kan punya ini ya, GERD saya bagus, begitu. Jadi banyak hal benefitnya yang memang betul saya baca banyak artikel yang wah ini bagus nih. Jadi saya setiap Senin dok, saya off olahraga, saya intermittent fasting biasanya Oke. begitu. Nah, Jadi tidak diforsir seperti itu ya Pak Yoki ya. dan gradually bertambah mbak. Oke. Begitu. Sekarang saya lebih mulai semakin ternyata usia mulai di atas 40 nggak bisa kurang tidur. Jadi sekarang saya sudah mulai membiasakan tidur seminimalnya 6 jam. 6 Jadi jam. kalau saya sudah kurang tidur, saya milih nggak olahraga karena ternyata badan saya nggak sanggup. Oh baik, siap. Begitu kan. Jadi gradually bertambah sih mbak, karena memang informasi sekarang banyak, contoh banyak, begitu ya. Kita buka Instagram aja ada yang sharing. Kayak Iya. gitu. Jadi bahkan sekarang aktivitas saya dok, sedikit sharing saya. Jadi kalau dulu kan saya lebih banyak aktivitas olahraga yang kardio. Terus setelah itu, ternyata kita perlu menjaga massa tubuh. Saya juga angkat beban lah dikit-dikit, Oke. kayak gitu ya. Ternyata sejalan dengan umur fleksibilitas berkurang. Saya mulai latihan stretching dikit, yoga dikit. Nah itu saya Oke. kerjain walaupun enggak 100% konsisten, tapi menurut saya 3 hal itu penting untuk punya healthy body ya menurut saya. Ya kalau diceritain panjang, tapi memang intinya ini berevolusi. Berevolusi terus lah, ya begitu, kurang Pak lebih Yoki. Baik. begitu. Baik. Mohon izin Pak Yoki dan Dokter Z mungkin bisa mendekat ke arah mic. Oke, Mohon maaf oke. sebelumnya iya Oke, agar berita lebih tadi. jelas lagi Iya. perwira PT KPI mendengarnya. Dan mungkin nih Pak Yoki, tadi kan saya sudah mendengar kalau Pak Yoki ini memang konsisten sejak kuliah walaupun itu berevolusi ya Pak ya, Iya. berkembang dan update terus nih kira-kira apa sih, karena memang semakin kesini yang baik itu memang mengenal diri sendiri dulu ya Dok ya, dan Pak Yoki mengenal tubuh kita ini kuatnya seperti apa dan bagaimana baiknya makannya seperti apa. Nah untuk tetap memaintain dan tetap konsisten ini bagaimana ya Pak Yoki ya? Kalau menurut saya kita harus ini dulu sih, kita harus punya goal yang jelas ya Mbak ya. Oke. Kalau menurut saya begini, karena kalau kita melakukan sesuatu terus kita nggak tahu kenapa kita melakukan ini, pasti kita nggak akan sanggup ya nggak? Oke, Begitu, kita siap. nggak akan ini. Makanya menurut saya pertama mindset itu penting. Oke. Begitu. Kalau saya sih cita-cita saya ingin bahagia sampai tua. Nah, ini kan kompleksnya dok, bahagia Iya. sampai tua. Kita sibuk-sibuk kerja kayak gitu, ternyata di hari tua uangnya banyak tapi nggak sehat, nggak bisa dinikmatin. Benar, benar, Pak. Nggak happy juga gitu ya dok ya. Iya. Kalau saya pengennya kalaupun nanti suatu saat misal diberkahi dengan umur yang panjang, saya pengen hidup itu berkualitas. Oke. Itu cita-cita saya. Mungkin kita ngelihat kayak Perdana Menteri Malaysia mantan Pak Datuk Mahathir itu Iya, ya. betul. Sekarang mungkin usianya 95. Tapi Umur masih 92 betul. itu mungkin bukan cuma physically dia mampu, tapi mentally mampu. Itu luar biasa menurut saya, Oke. karena menjadi Perdana Menteri di usia tua tuh tekanan pressure ke psikologisnya luar biasa kan dok, stress levelnya. Itu menurut saya terkesan dengan orang-orang seperti itu. Kok sampai di hari tuanya masih bisa melakukan aktivitas layaknya orang muda. Oke. Nah masalahnya kadang-kala di Indonesia umur 60 aja udah nggak banyak ya, udah nggak sanggup kayak Datuk Mahathir itu kan ya. Oke. Nah jadi menurut saya kita harus fokus dulu, kita mau goal kita apa. Goal, oke. Nanti kita akan mencari jalan sendiri untuk menuju ke sana, mencari sendiri ya, mungkin dari konsultasi dengan dokter, Iya. baca artikel dan lain-lain.
yang pada akhirnya ya menurut saya ini healthy lifestyle itu investasi. Oh pasti. Termasuk mungkin ini ya dok ya, kayak saya sekarang rutin suplemen yang menurut saya memang diperlukan tubuh. Karena yang saya tahu orang yang nutrisinya baik sama nutrisinya buruk nggak kelihatan jangka pendek, tapi jangka panjangnya satu masih awet tua ya dok, satu awet muda ya dok, kayak gitu kan. Nah yang begitu sih menurut saya, jadi memang kita harus jelas dulu mau kemana, goal kita apa, nanti kita pasti cari caranya lah untuk kita bisa stay healthy begitu. Stay ya. healthy sampai Iya. nanti bahagia sampai tua seperti itu ya Pak Iya. Yoki ya. Oke siap. Nah ini Pak Yoki mohon izin Pak, ini kita mendapatkan contekan-contekan nih ya Pak Yoki dari kegiatan Pak Yoki dalam berolahraga. Mungkin bisa ditampilkan Iya. juga agar perwira PT KPI bisa lihat bersama-sama di sini. Nah ini dia biasanya ini sepedaan. sepeda ya Pak Yoki Iya, ya. kali ini sepeda santai sih. Oke, sepeda santai. Ini biasanya hari biasa atau Sabtu Minggu atau bagaimana Pak? Saya kalau sepedaan itu saya usahakan 2 kali seminggu sih. 2 weekday. kali seminggu. Kalau weekend ya tergantung availability-nya apa, Oke. kegiatannya apa, bebas sih kalau weekend. Siap. Selain sepeda nih, coba silahkan di next. Oh masih sepeda ini. sepedaan juga. Ini Ini- makin keren nih Pak Oh, ini Yoki road kayaknya bike ini. 25 umurnya ini ya Pak ya. Oke, ini masih semangat sekali ya Dokter Z ya. Iya. Nggak kelihatan 40-an Wah kan ya. luar biasa ini memang. Nah ini juga ada nih Pak Yoki mohon Ya, izin Pak. Ini golf sih golf ya. sekali seminggu kan. Kadang-kala golf juga kan bagian dari pekerjaan ya kalau sekarang. Begitu ya. Oke, ini golf memang sekali seminggu ya Pak ya. Tapi tetap pastinya konsisten itu yang penting ya Pak Yoki ya. Ya. Oke, Lumayan lah. siap, luar biasa sekali ini. Baik, terima kasih banyak Pak Yoki Ya, untuk sharing-sharingnya. Nah, mungkin ini yang ingin saya tanyakan juga ke Dokter Z. Ini kan kalau Pak Yoki ini salah satu perwira atau salah satu orang-orang yang memang konsisten dalam menjalani healthy lifestyle. Tapi kan banyak sekali yang tidak konsisten ya Dokter Z ya. Saya pribadi, menurut saya belum konsisten nih dok. Saya masih oke nih, bulan ini kita sehat dulu nih ya, olahraga atau apa. Tapi bulan depannya, aduh udah capek ya gitu-gitu. Nah kira-kira nih Dokter Z, ini mungkin boleh dikasih tahu juga ke teman-teman, isu yang membuat tidak konsisten ini sebenarnya apa ya dok? Dan kemudian kira-kira motivasi yang dibutuhkan itu apa untuk teman-teman semua untuk merubah si isu yang membuat kita tidak konsisten selain mindset tadi ya dok Iya, ya. betul. Dan kalau ada yang terinspirasi nih dok dari Pak Yoki ingin menjalani healthy lifestyle, apakah akan tetap bermanfaat gitu dok? Maksudnya kan kalau Pak Yoki sudah dari lama nih ya dok Z ya. Nah kalau kita baru ingin sekarang nih, apakah tetap bermanfaat Dokter Z ke depannya? Iya, Silahkan betul. dok. Iya, terima kasih. Iya. Jadi gini, sangat banyak sih sebenarnya memang yang udah memulai mencoba untuk mencoba konsisten nih, Iya, konsisten untuk healthy lifestyle Betul. sebenarnya. Tapi akhirnya berhenti juga, Iya. gitu. Dan sebenarnya sih yang pertama tadi itu memang harus goalsnya itu harus jelas. Goals itu itu ya. yang utama sih, goalsnya harus jelas. Oke. Tapi pada saat mungkin ada beberapa perwira yang merasa bahwa waduh ini kayaknya goalsnya terlalu tinggi nih, Oke. nggak apa-apa, dibuat lagi, Oke. di renew lagi ini goalsnya, mungkin lebih diturunkan dulu gitu ya. Kalau mungkin tadi Pak Yoki bilang mau bahagia gitu, goalsnya gitu ya, apa sampai tua, mungkin bisa panjang tuh. Iya. Yang di goalsnya bukan di renew lagi dulu. Oh saya yang penting ini dulu deh, 1 bulan ini turun berat badannya dulu. Oke. Gitu. Jadi dicoba untuk di settle lagi goalsnya. Oke. Yang berikutnya adalah Jangka pendek dulu gitu ya dok ya. Yes, Oke. betul. Yang bisa dihitung. Oke siap. Kan biasanya kalau yang susah dihitung tuh agak aduh berat nih Iya, rasanya. oke. Tapi kalau yang bisa dihitung nih berat badannya turun sebulan 3 kilo misalnya, itu dan itu terus dibuat lagi, disettle lagi Oke, goalsnya. siap. Yang kedua, coba untuk berbagai macam aktivitas fisik. Oke. Karena biasanya gini, kadang ada yang mencoba untuk ikut-ikutan saja, lari misalnya. Kita kan lagi ada challenge nih, lari gitu. Iya. Tapi karena sebenarnya itu bukan passionnya di situ, bukan olahraga yang dia sukai. Betul. Sebenarnya mungkin dia memiliki olahraga yang lain sebenarnya. Coba olahraga yang lain.
Oke. Kalau Pak Yogi tadi kan udah semua tuh, hampir semua olahraga ya Pak ya. Dicoba olahraga yang lain yang mungkin ternyata di situ tempat Sukanya di dia situ bahagia. ya. Oke dia. Mungkin hiking mungkin. Oke. Mungkin gitu ya. Iya. Ada pasien saya yang sudah usia 50-60 tahun, selama ini ternyata dia menemukan olahraganya hiking dan lututnya masih oke gitu. Hiking itu hati-hati dengan lutut sebenarnya, tapi dengan lututnya masih oke dia bisa melakukan itu. Oke. Jadi coba untuk berbagai olahraga. Mungkin suatu saat nanti menemukan olahraga yang disukai dan itu bisa konsisten jadinya. Oke, berarti memang set goals dulu. Kalau misalkan jangka panjang memang masih dirasa berat, Iya. jangka pendeknya dulu seperti Yes, itu ya. betul. Dengan ya tentunya kalau misalkan memang ingin turut berat badan, dilihat dari makanannya dulu ya Pak ya. Makanannya juga yang buah seperti itu. Jangan yang malah dikurangi porsinya banyak Iya, gitu. betul. Takutnya nutrisinya tidak Iya. sampai seperti itu ya Iya, Dokter betul Z. sekali. Oke, nah Dok Z tadi aku penasaran juga tuh Dok, yang kalau misalkan dari pasiennya Dokter Z misalkan atau dari perwira PT KPI yang umurnya sudah lebih senior, tapi baru ingin menjalani healthy lifestyle. nah Nah itu itu dia. kira-kira manfaatnya tuh masih akan dirasakan ke depannya nggak sih Dok? Pertanyaan sangat bagus. Heeh. Karena banyak di antara pasien saya yang justru mereka memulai olahraga di usia 50-an. Oke, siap. Dan mereka bertanya juga sebenarnya, saya masih ada manfaatnya nggak ya? Oke. Seperti saya sebutkan dari awal tadi bahwa manfaat olahraga nih, kalau kita Iya. ngomongin olahraga Iya. ya, itu udah immediately sudah bisa terjadi, kita bisa rasakan. Langsung gitu ya Dok ya. Heeh. Dan kalau manfaat untuk kesehatan kan butuh waktu yang lama ya, Iya. long term ya, butuh berbulan-bulan, bertahun-tahun untuk mendapatkan asas konsisten. Mm-mm. Jadi tidak ada kata terlambat sih Oke. untuk memulai aktivitas Oke. fisik, memulai olahraga, memulai hidup sehat. Oke, siap. Jadi memang disesuaikan juga ya Dok Z ya. Iya, jadi nggak ada kata terlambat sih ya Pak ya. Ya, setuju dong. Luar biasa ini, tidak ada kata terlambat ya perwira PT KPI dan seluruh hadirin ya. Pokoknya mulai dari saat ini setelah closing ceremony RPM ini kita harus tetap konsisten menjalani healthy lifestyle. Saya sudah senang banget karena Iya. ada role model kita di Iya, sini yang betul. bisa langsung Heeh. kita tunjukkan bahwa manfaat dari gaya hidup sehat itu nyata. ada Nyata, gitu. betul. Dan tentunya ini salah satu yang memang sangat sibuk. Nah, Sangat iya. sibuk nih Dokter Nah, Z. nggak ada Tapi alasan yang dengan penting- kata waktu sih sebenarnya. Betul, Banyak bilang, aduh itu saya nggak ada dia. waktu. Iya, iya. Padahal sebenarnya bisa. Sebenarnya kan bisa. ya Pak ya? Loh, sangat Oh, bisa, bisa. sangat bisa. Luar biasa sekali. Baik, terima kasih banyak Iya. Dokter Z. Nah, ini tadi kan kita sudah membahas di tengah-tengah kesibukan nih ya Pak ya. Iya. Salah satunya kan Pak Yogi memang pasti sangat sibuk sekali dengan berbagai perubahan yang ada. Kemudian di tengah-tengah kesibukan dari menjadi Direktur FPO ini di Iya. PT KPI, dan bagaimana sih Pak cara dari Pak Yogi untuk manajemen stres nih Pak Yogi? Ya. Oke. Nah, ini kan pasti sangat berpengaruh juga ya Pak ke mood dalam bekerja seperti itu, dan apakah sangat berpengaruh nih Pak peran keluarga maupun peran tim kerja dari Pak Yogi sendiri? Kami persilakan Pak. Iya, jadi mengenai bagaimana manage stres ya. Jadi Betul Pak. ini sebenarnya susah nih. Manage stres ini nggak gampang. Saya nyatet banyak Pak kalau itu. karena apa namanya stres itu kadang-kala kita nggak menyadari bahwa sebenarnya kita stres Oke. begitu ya. Menurut saya menurut saya untuk memanage stres mungkin kaitan dengan pekerjaan. Menurut saya salah satu yang pertama itu kita harus kelola waktu kita dengan baik. Baik. Jadi seluruh dalam 24 jam ini sebenarnya kita harus bisa manage waktu kita sebaik mungkin meskipun kita sibuk. Oke. Dalam artian kita tahu kapan memang harus bekerja, kapan kita harus bisa istirahat, kapan kita mungkin ini ya memanage spiritual kita juga Dok ya, mungkin beribadah begitu ya. Dan mau nggak mau harus memang kita paksakan. Oke. Nah kebetulan memang saya tipikalnya satu, dalam artian saya tuh kalau misalnya saya merasa saya sudah stuck di hari itu, lebih baik udah stop kayak Oke. gitu. Kecuali memang ada something urgent yang memang harus beres. Siap. Daripada pada akhirnya output kerjanya juga nggak maksimal, sayanya jadi malah sakit begitu ya, atau memang menjadi lebih tidak produktif.
Nah, ini maksud saya memang kita harus pandai memanage waktu kita dengan baik. Nah, termasuk weekend. Oke. Weekend kalau memang kita bisa istirahat, pikiran, apalagi dari hal-hal yang mengganggu, membuat kita stres, menurut saya kalau bisa tutup ya tutup, kayak gitu. Pak, mungkin nanti alokasikan waktunya di hari lain. Saya pernah dapat tips waktu itu bagaimana memanage pekerjaan dari para profesional yang menurut saya termasuk orang-orang yang secara jam kerjanya tinggi. Bukan 40 jam tapi antara 60 sampai 80 jam. Jadi konsultan. Jadi diajarin mereka itu weekday kerja tapi weekend tutup, email tutup, telepon tutup. Benar-benar untuk mereka merilis stres. Baru nanti sentuh kerjaan itu minggu malam. Siap. Kira-kira persiapan untuk Senin saya harus ngapain. Nah, itu salah satu tips untuk bagaimana kita jangan terdistract terus-terusan oleh pekerjaan, jangan jadi stres. Nah, sebenarnya yang kedua, olahraga itu kalau saya dirasakan sekali membantu merilis stres dan membantu mood saya. Saya pernah ke satu hari dok, pulang kantor itu sudah jam 11:30 malam. Baru bisa tidur itu jam 1-an. Jam 5 pagi saya sudah bangun. Waktu bangun yang saya rasakan, badan saya capek, pikiran saya penat, dan saya nggak siap pergi ke kantor. Apalagi saya harus berolahraga, saya nggak kuat. Tapi pagi itu saya paksakan olahraga ringan dok. Jadi biasanya saya lari, ini jogging. Yang penting saya dapat keringat. Saya 30 menit keluar keringat. Setelah itu istilah apa tuh? Endorfinnya keluar. Saya pergi ke kantor itu happy. Itu dia ya. Ready untuk kerja. Gitu ya. Nah, salah satu menurut saya olahraga di pagi hari itu sangat-sangat membantu untuk merilis stres dan membentuk mood kita hari itu. Saya bisa membedakan hari di mana saya olahraga dengan hari di mana saya tidak sempat berolahraga, itu moodnya agak beda. Kurang lebih gitu. Berarti memang yang naikin moodnya ini sebenarnya olahraganya itu banyak kan ya Pak Yogi? Kalau untuk saya itu membantu. Ya mungkin ada orang lain dengan makan ya, nggak tahu saya, tapi saya milih olahraga kayak gitu. Betul banget. Kalau saya benar Pak, makan kalau saya Pak Yogi. Banyak cara sih juga. Siap. Nah, berarti peran menurut Pak Yogi nih Pak, peran keluarga dan peran tim kerja ini berarti sangat ini juga ya Pak ya? Ya, justru sebenarnya kita berkolaborasi ya. Kalau menurut saya dalam artian begini, kadang-kala tim di bawah itu kan bagaimana membantu saya, membantu bersama-sama menyelesaikan tugas, begitu ya. Jadi memang kita harus bisa efektif dalam pekerjaan, tapi saya juga punya peran terhadap tim saya. Contoh waktu kita di awal-awal pandemi itu kan mulai rapat online. Wah, di situ saya mulai ada pola-pola yang nggak sehat. Rapat anytime, weekend rapat, malam rapat. Kalau sekarang saya sudah putuskan seminimal mungkin rapat malam, seminimal mungkin rapat di luar hari kerja. Kenapa? Ya kita secara manusia, hidup kita bukan untuk bekerja aja. Personally kita butuh waktu untuk pribadi, keluarga juga butuh waktu, dan aktivitas lain juga kita punya butuh waktu, bukan cuma untuk bekerja. Dan menurut saya itu kontribusi saya untuk menciptakan cara bekerja yang sehat dan efektif. Ya, kurang lebih begitu. Nah, kalau kaitan dengan keluarga, tentunya keluarga ini begini sih, kayak seperti saya, istri saya itu tahu sekali saya hobi olahraga. Kalau sudah urusannya olahraga, ya udah pergi deh kemana deh, suka deh, kayak gitu ya. Tapi istrinya diajak nggak Pak olahraga? Justru istri saya itu ketularan dok. Waktu menikah nggak hobi olahraga, sekarang tiap hari olahraga dok, begitu ya. Bahkan habit yang ditularin ya. Menular dok, menular. Saya juga ke anak-anak saya coba tanamkan pola hidup saya dari sedini mungkin. Nah, pandemi ini kan hampir 2 tahun nggak keluar rumah ya dok, nggak gerak kalau nggak depan TV, depan handphone, depan komputer, games gitu ya Pak. Sekolah juga depan komputer ya Pak ya kalau anak-anak. Iya kan? Betul. Jadi kemarin saya buat aturan. Oke, kalau mau main game atau mau apa, tiap pagi harus lari dulu keliling komplek. Atau
main sepeda. Wah, asik Saya ya. paksa gerak, waduh, ini masa pertumbuhan nggak pernah gerak dok, kebayang nggak kayak gitu kan ya? Ya saya nggak tahu, tapi nggak akan sehat. Nah, beda dengan waktu masa sebelum pandemi, anak-anak saya memang sudah banyak aktivitas yang menunjang sekolah dan aktivitas olahraga juga, renang. Oh, seperti ini ya Pak ya, di basket. layar bisa dilihat juga oleh perwira Oh, iya, PT KPI iya, iya. ini renang bareng-bareng ini. renang Bang. bareng-bareng ya Pak Iya, ya. iya. Berarti memang menciptakan healthy lifestyle berolahraga juga dari dulu sekali ya Pak ke anak-anak ya Pak ya. Betul, jadi anak saya ikut basket, ikut Oke. renang, ikut golf sekarang. Saya suruh lari juga, sepeda, pernah triathlon bahkan dua-duanya. Wah, asyik sekali Pak. Ini memang sehatnya berarti sejak dini ya Dokter Z ya, Dan bisa itu, ditularkan. iya, ditularkan dari orang tua itu bagus banget. Suatu role model yang pastinya sangat dilihat oleh apalagi anak-anak laki-laki ya Pak ya. Oke siap, berarti memang kalau dari mengajak keluarga seperti itu ya Pak Iya. Yoki ya Pak ya. Mm-mm. Diajak keluarganya nih untuk perwira PT KPI mungkin diberikan apa ya Pak limit-limitnya gitu, terus kemudian dikasih tahu kalau misalkan mau sesuatu ini ayo kita olahraga bareng-bareng dulu, kita Iya. sehat bareng dulu gitu. Iya, Wah betul. luar biasa sekali, berarti memang kelola waktu dengan baik juga penting ya Pak Yoki Oh iya, ya. iya, betul, Siap. betul. Baik, terima kasih banyak Pak Yoki. Dan nah, Dokter Z nih dok, kalau misalkan sekarang tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Yoki juga banyak diet dan olahraga sekarang ini yang kayaknya di mana-mana namanya makin bingung saya. Nah, gimana ya Dokter Z cari tahu apakah diet atau olahraga ini cocok sama kita? Apakah memang harus dicoba satu-satu ataukah memang kita harus mengenal diri kita sendiri terlebih dahulu, karena memang kalau terlalu diforsir atau terlalu banyak kita coba itu kan takutnya nanti pikiran jadi stres, tubuh jadi stres, atau pastinya nanti sangat beresiko ya dok ya. Nah gimana dulu Oke. untuk melihat olahraga yang Iya. tidak beresiko gitu ya dok? Sebelum saya jawab ini tadi saya tertarik sih tadi stress management tadi. Iya boleh silakan. Ada Dok. yang bisa saya tambahkan Oh boleh sebenarnya. boleh banget Dokter Z. Jadi tapi hampir semua tadi Pak Yoki sudah jawab ya, bahwa stress management itu bisa dengan olahraga, Oke. bisa dengan kita bermeditasi, Oke. berdoa gitu ya Pak ya. Terus makanan yang membuat mood kita jadi oke lagi. Tapi yang mungkin kita lupa adalah traveling. Traveling ini dia yang susah di pandemi lagi ya. Aduh. Traveling dan mungkin bagi saya sendiri saya ngalamin itu. Baik. Saya ngalamin itu di Jakarta, kita kerjanya kan pagi sampai sore, Pak. Kami dokter ya, kadang weekend kerja juga gitu. Iya. Gak ada waktu untuk traveling. Baik. Pernah sampai sebulan saya merasa waduh saya kayaknya lagi gak sehat nih. Benar-benar faktor stres tadi itu membuat jadi merasa nggak sehat. Akhirnya saya ngambil keputusan untuk pergi traveling. Traveling itu benar-benar traveling, kerjaan ditinggalkan. Selama seminggu pulang sakit itu nggak ada, Wah, hilang. itu dia. Padahal sebelumnya udah merasa sakit nih. Tapi pas sehari setelah di tempat traveling tuh hilang. Oke. Dan ternyata itu memang adalah suatu stres. Itu salah satu cara kita stress management sih, dengan traveling. Mungkin teman-teman bisa juga mencoba. Baik, Ya. oke. Nah, untuk yang diet dan olahraga yang ini nih dok, yang banyak ini nih ya dok. Oh iya, oke. Kalau olahraga memang sebaiknya kita coba satu-satu. Oh, coba satu-satu Iya, berarti seperti ya yang saya dok bilang ya. tadi, yang mana yang menurut kita memang itu passion kita di Oke, situ. berarti Yang memang- membuat kita suka, yang menyukai nih olahraga Oke, nih. siap. Banyak banget jenisnya kan. Iya. Ada latihan kardio, bentuknya strengthening, bentuknya flexibility, banyak. Dan dicoba satu-satu. Cuma memang tadi know yourself. Mulai dulu dengan yang ringan. Baik. Gitu. Kalau mau bersepeda ya tentunya sepedanya ringan dulu. Baik. Jangan langsung ikut-ikutan yang mau langsung 10 kilo misalnya gitu. Pegel itu dok seminggu. Nah, makanya sebaiknya kita coba. Kalau olahraga ya, dicoba salah satu. Nah, kalau untuk diet, bagi saya yang disebut diet itu adalah memang harus seimbang. Oke. Makanan yang seimbang. Good food itu adalah maksudnya adalah seimbang antara karbohidrat, protein, dan lemak, Oke. serta apalagi seratnya.
Jadi bagi saya itu harus seimbang. Nah, itu yang kita sebut dengan good food sebenarnya. Baik. Good food itu berkolerasi dengan gizi yang seimbang. Baik. Nah, tadi sempat ngomongin intermittent Fasting, ya. betul. Nah, itu. Nah, sebenarnya itu cukup apa sih istilahnya, ada juga sih sebenarnya ahli gizi yang tidak terlalu setuju Iya, gitu iya, ya. dok, Jadi iya, dok. yang namanya diet itu selalu kontroversial. Oke. Macam-macam pendapat Ah, ah, ah. ahli gizi. Pada intinya adalah sama dengan olahraga, di mana Oke. kita menemukan diet yang cocok untuk kita, itulah. Oke, contohnya kayak Pak Yoki tadi ya Saya Dokter Z rasa ya, kalau begitu misalkan Pak Yoki kan cocok di intermittent fasting, Ya, mungkin saya teman-teman rasa yang gitu. lain bisa mencoba diet yang Iya. lainnya juga yang cocok sama tubuhnya Yes, masing-masing betul. seperti apa. Apapun itu, maksudnya kontroversialnya nama diet itu bisa kita coba. Kalau memang itu Oke. kita cocok, merasa metabolisme kita bagus, hormonal ternyata berjalan dengan Iya. baik, kita lakukan. Wah. Sama dengan olahraga tadi. Sama ya Dok ya, pastinya sama ininya, dasarnya sama Yes, ya. betul. Oke siap. Nah Dokter Z, mungkin ini sebagai penutup juga ya Dok, terkait challenge yang baru selesai ini Dok dari RPM Challenge. Oke. Kita di saat opening kan sudah menyampaikan cara berolahraga dengan baik dan benar ya Dokter Oh, Z ya. Nah iya. mungkin boleh Dok di-remind kembali ke perwira PT KPI semua dan juga seluruh hadirin di sini, apa sih Dok poin-poin penting yang perlu diperhatikan dalam berolahraga? Mungkin juga bisa memberikan motivasi ke perwira PT KPI semuanya. Oke, terima kasih. Ya. Jadi untuk para perwira KPI Iya. yang semuanya sekarang, semoga semuanya nanti jadi five star ini ya. 5-star Pak, perwira ya Dok. perwira, ya. Harus katanya, harus nih. Jadi diharapkan bahwa dengan adanya challenge ini itu menjadi starting point bagi teman-teman semua untuk memulai gaya hidup sehat. Baik, Yang jelas adalah mulai pertama itu tuh niat dulu. niat baik. Harus ada niat dulu sih sebenarnya memang. Jadi kalau hanya sekedar diajak-ajak atau hanya sekedar ada iming-iming hadiah, Baik. itu susah tuh untuk maintain nantinya. Niat dulu, habis itu set your goals. Goalsnya apa? Jangan yang tinggi-tinggi dulu. Saya rasa juga Pak Yoki juga dulu goalsnya nggak sampai tinggi-tinggi banget dulu ya Pak ya. Iya. Paling tidak yang saya ingat tadi adalah karena obesitas ya. Iya. Nah itu dulu, jangan sampai obesity dulu deh gitu. Turunkan berat badan. Dan artinya adalah bukan hanya sekedar niat, tapi set your goals juga. Oke, Dan berikutnya adalah know yourself. know yourself. Know yourself dalam arti adalah latihan olahraga yang kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Baik, Entah itu intensitasnya, durasinya, Oke. frekuensinya. Know yourself itu dari mana dulu nih? Kalau mulai dari sedentary life, Iya. wah jangan langsung yang tinggi dong, gitu ya. Betul, Dan Dok. yang berikutnya adalah listen your body. Oke. Listen your body. Mungkin ini yang kita belum tadi ceritakan ya, mengenai bahwa olahraga itu juga ada efek negatifnya, Iya. yaitu cedera misalnya. Jadi kalau misalnya tubuh kita merasakan ada sesuatu, mungkin itu satu cedera, Baik. silakan berobat dulu. Baik. Atau istirahat dulu, Istirahat dulu. recovery dulu gitu. Betul, Dok. Recovery. Atau Pak Yoki sendiri selama ini pernah cedera gitu atau gimana? Sekarang saya lagi cedera sebenarnya. Oh, cedera. Nggak kelihatan sama sekali ya Dok ya. Tapi Iya. yang namanya olahraga biasanya ada sih 1-2 yang kena. Hmm. Iya. Iya, jadi memang betul Dok, listen your body ya. siap. Itu yang kadang-kala orang yang sangat passionate untuk olahraga itu suka mengabaikan. Ya, tidak Sudah. dengar tubuhnya gitu. Iya, kadang-kala badan udah capek Iya. sebenarnya. Iya. Wah, paksain. Oke. Sakit malah begitu Iya. ya, cedera, beberapa kali cedera. Justru gini Dok, karena sering cedera, kadang-kala lama-lama saya jadi tahu ngatasinnya gimana. Oh ini Oke. gini, oh ini begini begitu ya. Dengan Ya. dengan rest mungkin ya, Dengan recovery. rest ada stretching yang Iya, harus dilakukan begitu dan lain-lain. Nah sekarang lagi cedera sedikit Dok, di apa hamstring. Oh, hamstring. Hamstring lagi cedera. Biasalah pelari lah ya. Iya. Nanti konsultasi pribadi langsung ke dokter Z Pak Yoki ya. Oke siap, terima kasih banyak dokter Iya, Z, ini luar terima biasa kasih, sekali. Iya. Pak Yoki ini adalah dokter yang dari Iya. kedokteran olahraga yang
memaintain RPM Challenge dari awal sampai akhir. Biasa. Terima kasih banyak Terima dok kasih, Pak. supportnya Iya. ke seluruh perwira. Mudah-mudahan perwira banyak belajar nih dari dokter. Iya. Betul Terima sekali. kasih, Pak. Baik, Dokter Z, dan sebelumnya saya ingin juga bertanya ke Pak Yoki, mungkin bisa memberikan motivasi ke teman-teman semua, ke perwira PT KPI untuk menjalani healthy lifestyle ini seperti apa, Pak? Dan mungkin juga bisa mengajak juga perwira PT KPI untuk antisipasi menjaga kesehatan keluarga saat libur Natal dan Tahun Baru yang saat ini kan masih pandemi nih ya Pak Yoki ya. Ya, Mungkin bisa disampaikan juga. Kami Ya, persilakan. jadi begini mungkin sedikit mengulang yang saya sampaikan. Ya. Jadi saya yakin semua orang tujuan hidup akhirnya ingin bahagia, Ya. begitu. Dan salah satu yang membuat kita bisa bahagia itu adalah memiliki kesehatan, ya, dok. Ya. Iya. Sampai tua bisa sehat. Nah, healthy lifestyle menurut saya adalah investasi dari sisi kesehatan. Jadi kalau kita bekerja, sibuk cari uang, investasi sana sini, ya itu secara material, begitu ya. Iya. Tapi kalau healthy lifestyle itu adalah investasi jangka panjang yang Baik. akan kita nikmati nanti di akhir kalau namanya investasi, begitu ya. Iya. Nah, dokter tadi sudah banyak kasih tips. Yang penting kita ini dulu apa namanya punya target dulu, begitu kan ya, mindsetnya jelas, terus tentukan apa yang kita workable untuk kita, olahraga mana yang cocok, pola diet yang mana yang cocok. Baik. Intinya banyak cara, tapi yang penting kita bisa stay konsisten nih kalau kita melihat bahwa oh ini ada tujuan yang baik yang harus dilakukan. Jadi enak kok, happy kok. Kalau saya happy kayak gitu ya, maksudnya happy dalam berbagai macam hal ya, dalam artian Iya. kalau kita punya berat badan yang ideal, secara outlook, secara penampilan masih menarik, begitu, pakai baju apa aja masih enak, begitu ya, itu menyenangkan. Itu salah satu menyenangkan. Dibilangin orang awet muda. Oh, gitu ya, awet ya. muda, begitu ya. Diajak ngapa-ngapain masih bisa, gitu ya. Jadi apalagi kalau kita melihat, oh kita di hari tua masih sehat, anak-anak udah gede, kita bisa aktivitas sama-sama. Itu menyenangkan menurut saya, begitu ya. Dan mungkin kaitan untuk akhir tahun ini, ini kan sebenarnya tadi dokter bilang salah satu rilis stres itu liburan, ya kan. Cuma mungkin sayangnya situasi saat ini Natal dan Tahun Baru ini mungkin kita, saran saya ini ya ke perwira KPI, kita rem dulu lah, begitu ya. Dari perusahaan sudah memberikan anjuran, khususnya pekerja BUMN, khususnya PT KPI, kita kalau bisa berkontribusi untuk mencegah jangan sampai kasus COVID di Indonesia ini kembali naik nih, karena biasa ini orang libur pasti wah bebas. Kemarin saya sempat rapat dengan Kemenko Marves ya, Pak Luhut Panjaitan. Iya. Beliau bilang ini Indonesia sudah dikarantina 10 hari aja, kalau pulang itu 3.500 orang sehari keluar dari Indonesia, karena udah nggak tahan, udah pengen rilis stres kata dokter tadi, jadi pengen keluar. Kebayang nggak kalau cuma karantinanya 5 atau 3 hari? Betul. Mungkin bisa double atau triple. Iya, betul Pak. Kebayang nggak pulangnya nanti ada yang bawa virus, terus mau karantinanya di mana nih dok? Gitu, nggak ada tempat, nggak cukup udah begitu ya. masuk lagi ya Pak. Dan Omikron kemarin infonya sudah masuk. Iya, Jadi iya. saran saya lebih baik kita tunda dulu, kita taati ketentuan dari perusahaan. Disiplin, jangan colong-colongan. Iya, betul. Ngakunya nggak cuti, tapi jadwal work from home dari Bali. Oh. Nah, itu nggak disiplin menurut saya. Jangan. Menurut Iya. saya perwira 5 star nggak begitu. Oke. Begitu kan? Iya. Jadi kan perusahaan juga sudah memfasilitasi kalau cutinya belum habis boleh diperpanjang sampai Maret. Nah, ya Betul. udah. Manfaatkan apa yang sudah diberikan perusahaan. Jadi ya kita ini juga sih kalau kayak gitu. Masih Intinya bisa ditunda lah. Iya, ditunda itu dong. mengambil Nah, cutinya nanti ya Pak cutinya Yoki nanti ya. ya kita olahraga aja dulu deh banyak-banyak kayak gitu ya, nggak Olahraga bisa kemana-mana. sama Pak Yoki ya, perwira PT Boleh, KPI. ayo. Oke, siap. Berarti itu dia ya perwira PT KPI kalau tadi kata Pak Yoki, untuk antisipasi menjaga kesehatan keluarga, jangan berpergian terlebih dahulu di libur Natal Tahun Baru ini. Cutinya boleh diambil tapi nanti, jadi ditunda terlebih dahulu. Mungkin di tahun depan ketika memang liburan ini sudah Bisa. lebih aman seperti itu ya Pak Yoki
Yoki ya. Jadi memang masih ada waktunya untuk traveling dan healing kalau kata Dokter Z. Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Yoki dan Dokter Z yang luar Terima biasa kasih. sekali, insight-nya sangat menarik. Saya pun kasih. belajar banyak, saya pribadi, dan pastinya perwira PT KPI dan seluruh hadirin yang bergabung pada closing ceremony RPM Challenge ini sangat mendapatkan ilmu-ilmu positif dari Pak Yoki dan juga Dokter Z. Mungkin sebelum kita menutup kegiatan hari ini, saya ada informasi nih Pak Yoki. Oke, Kalau apa itu? Dokter Z ingin memberikan plakat ke Pak Yoki. Ah, Oh iya, waduh luar biasa, nggak kebalik ya? enggak, tim kami sih. Oh iya, Karena iya, iya, udah siap dok, terima kasih. dikasih kesempatan untuk diberi ke program ini. Oke, baik, baik. Iya, baik. Nah, rekan-rekan perwira PT KPI ada di kamera yang depan ini, Pak silahkan mungkin bisa diarahkan plakatnya, iya. Oh, Ini iya. aja kali ya. Iya boleh diarahkan. Duduk atau berdiri? Duduk Oh, saja nggak duduk apa-apa, saja. cukup. Oke dokter. Iya, Wah, baik. luar biasa nih. Ternyata baru sharing aja udah dapat plakat. Punya healthy lifestyle ya, lebih banyak plakatnya kayak gitu. Terima kasih Pastinya. banyak dok. Terima kasih Pak. Terima Iya. kasih atas supportnya ke program Baik, iya. RPM ya. Iya, Yang ini penting dari berguna ya untuk para Iya. perwira ya. pastinya, programnya, ya. pastinya Dokter Z Luar terima kasih biasa. banyak. Ini dari tim Yo Ayo juga ya Dokter Z Wow, ya. oke. Ya, tim Yo Ayo ini juga yang Ya, ya, ya. apa ya, yang mendukung kegiatan ini seperti itu Pak Yoki. Ya tentunya memang program gini kan memang perlu expertnya ya supaya Pasti, kita nggak asal-asalan kan betul bikin sekali. program. Nah ini langsung kita datangkan spesialis kedokteran olahraga ya Pak. Iya, iya, iya. Habis ini kita ukur hasil MCU rata-rata KPI gimana nih ya? Oh, Ya, siap. dari medical ada improvement nggak? Kalau Iya. belum kurang panjang mungkin ya programnya kayak Boleh gitu. tingkatkan ya. Iya. Betul Pak, 1 tahun gitu ya Pak ya. Baik, Iya, iya. sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Dokter Z dan tim Yo Ayo dan juga Terima Pak kasih. Yoki Terima atas kasih, Dok. waktunya. Semoga sehat selalu dan tetap bisa beraktivitas dengan aktif dan semangat. Iya. tentunya. Amin. Terima kasih banyak. Sama-sama Vivi. Baik, dan perwira PT KPI dan seluruh hadirin semuanya. Jadi tadi kita sudah banyak mendengar tentang informasi menarik dan juga edukasi bagaimana sih cara atau tips untuk hidup sehat dari Pak Yoki dan juga Dokter Z. Dan semoga perwira PT KPI semakin terinspirasi ya dan juga semakin konsisten dalam menjalani gaya hidup sehat ini. Nah, sebelum itu saya ingin menginformasikan terlebih dahulu mengenai social media challenge kepada perwira PT KPI semuanya. Jadi selain mendapatkan insight-insight menarik tadi ya tentang dunia kesehatan, seluruh hadirin juga berkesempatan mendapatkan hadiah saldo link aja ataupun e-wallet untuk 3 orang terpilih yang share kegiatan di feed Instagram dengan foto maupun caption yang menarik. Dan teman-teman semua perwira PT KPI kami persilahkan untuk dibuka terlebih dahulu Instagramnya, jangan dikunci ya. Jadi jangan lupa juga untuk tag @health_PT_KPI dan hashtagnya RPM Challenge 2021. Baik, langsung saja ini sepertinya sudah ditunggu-tunggu sekali ya sama teman-teman sama perwira PT KPI semuanya. Sebentar lagi kita akan bersama-sama mengumumkan yang berhasil mendapatkan award dari RPM Challenge tahun ini. Ada berbagai macam hadiah menarik tentunya dengan juara 1 dan juara 2 untuk masing-masing kelompok kategori resiko untuk running, cycling, dan fitness challenge. Nah, tentunya hadiahnya seperti Garmin Instinct Solar Watch, Garmin Forerunner 55, Fitbit Lux Smartwatch, Samsung Galaxy Buds. Luar biasa sekali ini ya. Dan kita bisa lihat bersama-sama untuk yang berhasil mendapatkan hadiah atau awards dari RPM Challenge ini kita bisa lihat bersama-sama di layar untuk komunitas running dan cycling dengan jarak terjauh. Ini untuk juara ketiga. Kami persilahkan dan kami mengucapkan selamat tentunya kepada RPM RU4 Cilacap. Wuh! Luar biasa sekali running 3.871 km dan jarak untuk cyclingnya 13.000. Mohon maaf nih di rumah juga kayaknya cycling ya. Nih hebat sekali nih komunitasnya RU4 Cilacap. Dan yang juara kedua di sini ada RPM RU3 Pelaju. Wow. Jarak runningnya 6.000, jarak dari cyclingnya sampai 20.000. Ini tidur saya yakin juga cycling ya Bapak dan Ibu ya, luar biasa ini. Oke,
Dan yang pertama ini yang luar biasa sekali juga yang memenangkan untuk komunitas dari RPM RU5 Balikpapan. Woo! Jarak runningnya 9.000 lebih, jarak cyclingnya 922.000. Saya udah kehabisan kata-kata. Ini Bapak Ibu ngapain aja? Ini apa kayaknya dikilang juga pakai cycling gitu ya, dinyalain Strava atau Garminnya pasti dinyalain ya. Ini luar biasa sekali semangatnya dan antusiasnya. Terima kasih banyak tentunya untuk komunitas-komunitas lainnya yang sudah berpartisipasi, dan selamat untuk yang berhasil menyabet 3 ucapan ini ya, menyabet komunitas running dan cycling dengan jarak terjauh. Baik, selanjutnya kita akan melihat bersama-sama juga perwira PT KPI siapa yang berhasil mendapatkan hadiah di Cycling Challenge ini. Mungkin bisa dilihat di layar bersama-sama. Untuk resiko berat, selamat kepada Pak Asep Sucipto dari RU 4 Cilacap. Dan untuk yang kedua Pak Vito Imamu Jivanto dari RU 3 Pelaju. Kemudian resiko sedang. Yang kedua ini ada Pak Bagus Satrianto RPM RU 5 Balikpapan. Dan juga yang juara pertamanya resiko sedang dari RU 3 Pelaju yaitu Bapak M. Rido Abdillah. Dan untuk resiko ringan ini ada Pak Risnandar Halid RPM RU 5 Balikpapan. Dan dari RPM RU 3 Pelaju ada Bapak Teguh Prasetyo Adi. Boleh kita tepuk tangan dulu semuanya? Luar biasa sekali ini ya. Nah, ini hasilnya semuanya ini sudah dilihat lagi dan dicek kembali oleh spesialis kedokteran olahraga kita tadi dan juga tim dari YoAyo. Jadi semuanya dicek berurutan, dicek apakah resikonya aman dan kemudian apakah lari sebanyak ini untuk resiko berat tidak masalah. Nah, itu semuanya di-maintain oleh tim aplikasi dari YoAyo dan juga Health PT KPI. Dan kemudian selanjutnya kita masih ada awards yang lainnya. Silahkan bisa dilihat di layar kaca dari perwira PT KPI semuanya. Ini fitness challenge terlebih dahulu ya. Untuk fitness challenge di sini selamat kepada pemenang. Jadi kita ada 2 64 fitness dan yoga pose. Selamat untuk yang keempat ini dari RU 4 Cilacap Kak Meriza Anggraini. Kemudian selamat kepada Kak Roni Anggoro dari RU 4 Cilacap, Kak Faris Labib dari RU 4 Cilacap juga, dan juga selamat kepada Kak Panji Sanjaya dari RU 5 Balikpapan. Luar biasa sekali ini ya, sangat antusias. Ini fitness challenge ini hasil dari coaching class, kemudian ada videonya dan videonya ini dikirimkan ke sosial media dan juga tim aplikasi dari YoAyo untuk nantinya dinilai oleh pakar-pakarnya. Wow, sangat luar biasa ya antusiasnya dari perwira PT KPI. Baik, dan selanjutnya awards yang bisa kita lihat bersama-sama dari running ya sepertinya. Nah, ini dia. Selamat kepada pemenang running challenge. Wah, ini keren sekali, ini resiko berat. Yang kedua ada Bapak Sisyani Edi Wibowo dari RU 4 Cilacap, dan yang pertama dari Bapak Afrizal FH dari RU 5 Balikpapan. Kemudian resiko sedang dari Kak Adistia Pradika RU 5 Balikpapan, dan juga resiko sedang Pak Mustaqim dari RU 5 Balikpapan. Dan untuk resiko ringan Pak Wahyu Tribowo dari RU 4 Cilacap dan Bapak Imam Supriyadi dari RU 3 Pelaju. Tepuk tangan terlebih dahulu. Wow, selamat sudah berhasil memenangkan awards dari Running Challenge ini. Ini luar biasa sekali ya. Nah, Bapak dan Ibu mungkin ini kan yang memang sudah ahli-ahlinya, pakar-pakarnya ya, yang sudah kayaknya beribu-ribu jarak yang ditempuh untuk running dan cycling challenge ini. Nah, tentunya semuanya sangat antusias, semua perwira PT KPI. Tapi ada yang menarik nih ya teman-teman semua, karena di sini ada yang sudah bergabung bersama kita, yaitu Bapak Teguh Prasetyo Hadi. Dari catatan beliau, ini berhasil melampaui semua peserta challenge kita dalam mendapatkan posisi tertinggi dari cycling challenge kategori ringan tadi ya. Kita mungkin langsung undang bersama-sama. Selamat pagi Pak Teguh. Selamat pagi Pak Teguh. Selamat pagi Mbak Nisa, apa kabar? Alhamdulillah luar biasa baik Bapak, terima kasih banyak. Dan sebelumnya saya ucapkan selamat Bapak, tepuk tangan yang paling meriah untuk Pak Teguh. Woo! Ini
Pak Teguh ini luar biasa sekali nih Pak. Dengan usia yang cukup senior, Bapak ini sudah masuk ke kategori ringan saja, ini luar biasa kece Pak Teguh ya. Dan juga teman-teman semua, di tengah kesibukan Pak Teguh menjadi section head di salah satu unit operasi di RO3 Pelaju, seperti itu ya Pak Teguh ya. Nah, Ya, ini betul sekali Mbak Nisa. berhasil mendapatkan posisi tertinggi di Cycling Challenge kategori ringan, luar biasa. Mungkin bisa diinformasikan nih Pak Teguh, apa sih Pak motivasinya sampai bisa menempuh jarak sejauh itu di RPM Challenge ini? Kami persilakan Pak Teguh. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nisa. Selamat pagi dan siang untuk semua perwira KPI yang saat ini mengikuti live dari penutupan RPM Challenge ini. Pertama-tama motivasi saya itu pertama itu cuman ikut-ikutan rekan-rekan kita yang muda itu Mbak, terutama yang ada di RU3 Pelaju seperti itu Mbak. Karena di dalam keseharian kita mungkin sama dengan yang ada di unit-unit lain. Kalau di RU3 Pelaju itu kita ada perkumpulan sendiri, ada grup Verta Bike seperti itu. Ada yang grup road bike dan juga ada yang sepeda seli seperti itu. Ada juga tim yang klub yang mengikuti untuk lari seperti itu, Mbak Nisa, tergabung dalam Pertamina Runners seperti itu. Nah, kebetulan di sini saya mengikuti dua-duanya. Saat mendaftar RPM Challenge pertama kali, saya bingung juga ini mau memilih Mbak Nisa, apa memilih yang lari atau yang bersepeda seperti itu. Saya pikir, wah ini kalau lari kayaknya saya nggak bisa lah mengikuti rekan-rekan yang muda, karena saya tahu sendiri di Pertamina Pelaju saja rekan-rekan yang runner ini kenceng-kenceng larinya seperti itu. Nah, jadi saya fokus untuk ke sepeda seperti itu. Namun di dalam perjalanannya saya sangat berterima kasih sekali dengan tim dari RU3 Pelaju, karena kalau kita saat melakukan bersepeda atau cycling itu Mbak, saya itu di dalam grup itu kalau kita lagi long ride itu selalu ditaruh di belakang atau di tengah seperti itu Mbak. Jadi dengan harapan napas saya itu pergi dan pulang itu bisa mengimbangi rekan-rekan yang lebih muda seperti itu. Saya terima kasih sekali dengan tim yang selama ini support. Namun yang menjadi motivasi saya itu pertama awalnya itu ya mengikuti saja seperti itu Mbak. Karena saya pikir wah kayaknya berat ini. Tapi dengan perjalanannya waktu kok lama-lama enak ini. Mungkin dengan rekan-rekan perwira yang lain di dalam melakukan bersepeda itu atau cycling itu tidak terlalu banyak atau waktunya yang kurang cukup seperti yang saya dapatkan seperti itu Mbak. Tapi saya yakin rekan-rekan yang lebih muda dari saya kalau ada kesempatan dan waktu yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan bersepeda ini, saya yakin yang lebih muda itu pasti lebih kuat dari saya seperti itu Mbak. Dalam kesempatan ini ya kayaknya sepertinya saya mungkin mujur saja seperti itu. Mujurnya luar biasa, langsung juara pertama Pak Teguh. Nah Pak Teguh mungkin boleh diceritakan juga Pak pengalaman paling serunya nih dalam bergabung sama Pertabike ya Pak tadi ya Pak ya, yang Ya, betul. banyak anak-anak muda kan. Kalau tadi kan yang sepertinya paling seru Pak Teguh nih ada di paling belakang agar tetap stabil seperti itu ya Pak ya. Nah ada cerita lainnya nggak nih Pak tentang hal-hal itu? Oh ya banyak sekali Mbak, karena di dalam kita melakukan olahraga tersebut, olahraga bersepeda ini termasuk olahraga yang memerlukan kewaspadaan dan disiplin yang tinggi. Apalagi kalau kita dalam satu kelompok peloton, itu kita harus mengetahui posisi kita masing-masing, kapan kita istilahnya itu untuk beristirahat. Misalnya kita mau minum, kita harus memberi kode dengan teman, dan kode teman yang di depan itu kita harus memahami, seperti misalnya ada jalan berlubang seperti itu. Kemudian di dalam mengikuti RPM Cycling ini banyak sekali ya pengalaman Mbak, seperti misalnya kita pernah mengalami crash dengan teman satu peloton, kemudian pecah ban,
dan juga pernah kehujanan seperti itu Mbak. Nah yang menjadi kesenangan tersendiri itu kalau kita sedang melakukan peloton dengan rekan-rekan cycling kita, tim kita itu kalau kita ketemu dengan tim yang lain Mbak dari kota tempat kita berada ini, seperti itu kita kadang-kadang bisa mengikutin, terus kita bisa mengekor ataupun kita bisa mendahului, dan kadang-kadang kita malah ya terkewer-kewer, istilahnya seperti itu Mbak, kalau di para goeser seperti itu Mbak. Baik, luar biasa sekali ini Pak Teguh. Terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan kepada Pak Teguh sudah mau berpartisipasi dalam RPM Challenge ini dan langsung menyabet juara pertama nih Pak. Semoga. Boleh ada masukan Mbak dari saya Mbak? Boleh, silahkan Pak Teguh. Untuk tim, pertama saya mengucapkan terima kasih Mbak atas tim panitia RPM Challenge. Kemudian masukan dari saya mungkin ke depan untuk pembagian kelompoknya ini agak dispesifikan lagi Mbak. Baik. Dibagi lagi ada kelompok umurnya seperti itu Mbak. Mungkin ya rekan-rekan yang seumuran dengan saya sepertinya banyak yang mau ikut Mbak, tapi karena pembagiannya tidak ada yang mengikuti kelompok umur, jadi agak ragu duluan seperti itu Mbak Nisa. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Teguh, luar biasa sekali sarannya Pak. Ini langsung kita masukkan ke kotak saran. Jadi nanti di tahun depan akan menjadi lebih baik juga ya Pak ya untuk RPM Challenge ini. Dan tentunya saya yakin Pak Teguh masih bisa mengikuti lagi di tahun depan dan menyabet juara satu lagi Pak. Gimana Pak? Siap Mbak. Siap. Baik, terima kasih banyak sekali lagi kepada Pak Teguh dan selamat beraktivitas. Salam buat rekan-rekan perwira PT KPI yang lain. Baik, terima kasih banyak Pak Teguh. Selamat beraktivitas kembali Pak. Nah, luar biasa itu dia ya. Tadi perwira PT KPI dari Pak Teguh yang merupakan yang berhasil menyabet hadiah pertama nih ya untuk di Cycling Challenge kategori ringan. Nah rekan-rekan, gak cuma nama-nama tadi saja yang beruntung memenangkan hadiah dari kami dari RPM Challenge. Seluruh perwira PT KPI yang sudah mengikuti challenge ini berhak mendapatkan kesempatan untuk mengikuti Lucky Draw. Dan Lucky Draw pertama dengan peserta yang eligible untuk mengikuti Lucky Draw 1 ini setelah running minimal 13 km dan cycling minimal 64 km. Sudah kami informasikan juga di Instagram PT KPI beberapa minggu lalu, jadi ditunggu saja ya untuk hadiahnya. Ini nantinya akan dikirimkan juga dan akan dibantu juga oleh tim dari health dari unit masing-masing juga. Tapi nanti kita akan bersama-sama memberitahu kapan hadiah-hadiah itu akan sampai, seperti itu ya. Nah, kemudian di Lucky Draw kedua ini kita juga sudah ada peserta yang eligible untuk mengikuti Lucky Draw 2 setelah running minimal 30 km dan juga cycling minimal 130 km dengan hadiah Lucky Draw seperti sepeda lipat Dahon, speaker JBL, Samsung Galaxy Buds, kemudian voucher MAP 500.000 dan masih banyak lainnya. Mungkin bisa kita lihat bersama-sama nama dari Lucky Draw 2 yang sudah diundi oleh panitia terlebih dahulu. Oke, Lucky Draw 2 ini sudah berhasil diundi oleh panitia ya sebelumnya ya, yang sebelum ini yang berhasil dan eligible bagi seluruh perwira PT KPI. Nah, ini dia untuk pemenang-pemenangnya dapat dilihat di layar. Untuk nama-namanya nanti kami akan share juga ke Instagram dari health_PT KPI setelah acara ini berlangsung. Jadi saya sebagai mimin akan men-share juga ya ke perwira PT KPI semuanya. Ini dia ada 8 orang yang luar biasa sekali berhasil di running untuk Lucky Draw RPM Challenge Batch 2. Kemudian untuk di cycling kami persilahkan ada 8 orang lagi dan berikut nama-namanya bisa dilihat juga di layar. Oke, ini dia 8 orang dan kami mengucapkan selamat untuk perwira PT KPI yang berhasil Lucky Draw RPM di batch kedua ini. Boleh tepuk tangan dulu semuanya. Woo! Saya punya penonton bayaran di sini ya untuk tepuk tangan ya perwira PT KPI. Baik. Dan bagi perwira yang sudah merasa menjadi peserta RPM Challenge 2021 ini yang belum berhasil mungkin ya di Lucky Draw 1, Lucky Draw 2 maupun mendapatkan awards, tenang saja. Saat ini kita akan memutar roda keberuntungan. Oke, ini dia ya. Kita bersama-sama akan memutar grand prize bagi nama-nama yang muncul berhak memenangkan hadiah grand prize seperti
HP Samsung A52 untuk 2 orang, kemudian logam mulia 5 gram untuk 2 orang juga, dan road bike Stratos S3. Wah, luar biasa sekali. Dan ini tentunya terima kasih tepuk tangannya, terima kasih. Dan tentunya untuk grand prize ini bagi perwira PT KPI yang sudah mengikuti dan eligible untuk mengikuti di Lucky Draw 1 dan Lucky Draw 2 ya, perwira PT KPI yang aktif memang ya. Kita memang sengaja ingin memberikan kesempatan yang sama untuk teman-teman semua, untuk perwira PT KPI. Jadi yang aktif pun bisa mendapatkan hadiah seperti itu. Langsung saja kita akan memutar roda keberuntungan ini. Untuk yang pertama, HP Samsung A52. Kami persilahkan diputar dan stop. Selamat untuk Kak Roshid Triyas. Wow, selamat telah mendapatkan HP Samsung A52. Baik, dan yang kedua masih sama ya, HP Samsung A52 lagi ya teman-teman semua dan perwira PT KPI. Silahkan kita akan putar kembali. Diputar. Blup, 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 blup. Stop. Ya, selamat kepada Kak Beni Agus Saputra. Luar biasa sekali. Dan selanjutnya untuk yang berhasil memenangkan logam mulia 5 gram. Kita akan putar bersama-sama. Silahkan. Klup. Stop. Selamat kepada Kak Aruf Hafid Fernando. Wow, luar biasa sekali ya. Baik, itu dia untuk 3 orang. Dan ini yang keempat ya. Kita akan bersama-sama memutar kembali untuk yang mendapatkan logam mulia 5 gram lagi. Silahkan diputar. Stop. Selamat kepada Pak Fahrul Kuswanto. Ini cowok terus ya namanya ya. Semoga yang road bike Stratos S3 ini nama saya yang muncul ya, perwira PT KPI ya. Oke, selanjutnya ini yang terakhir, grand prize terakhir, dan selamat kepada siapakah? Kak Ahmad Firis. Lelaki semua luar biasa ini ya. Dan Kak Ahmad Firis tadi berhasil mendapatkan road bike Stratos S3. Ini luar biasa sekali. Dan grand prize ini memang kami persilahkan, dan rekan-rekan perwira PT KPI memiliki kesempatan yang sama ya dari awal ya, yang memang sudah aktif mengikuti running maupun cycling dari awal RPM Challenge ini berlangsung dari pada tanggal 15 Oktober sampai 10 Desember kemarin, yang memang ingin konsisten berolahraga tidak hanya di RPM Challenge tapi juga setelahnya. Setelah dari kegiatan ini berlangsung, saya yakin teman-teman akan melaksanakan healthy lifestyle juga ke depannya. Dan sekali lagi kami mengucapkan selamat untuk para pemenang, dan bagi yang belum beruntung, Bapak dan Ibu juga sudah memberikan hadiah terbaik tentunya bagi tubuhnya masing-masing dalam RPM Challenge ini, karena memberikan nikmat sehat yang akan dirasakan manfaatnya di kemudian hari. Mungkin kita akan bersama-sama melihat bersama ya untuk nama-nama yang berhasil tadi di Grand Prize. Tetapi kalau belum juga nggak apa-apa ya Bapak dan Ibu ya. Ini karena tadi sudah ada nama-namanya. Oke, sudah bisa dilihat di sini. Selamat kepada pemenang. Nah, pemenang kelima tadi Kak Ahmad Fihris, road bike Stratos ya, Kak Ahmad Fihris ya. Kemudian Pak Fahrul Kuswanto itu mendapatkan, dan Pak Aruf Hafid Fernando mendapatkan logam mulia 5 gram, dan Pak Roshid Triyas dan Pak Beni mendapatkan HP Samsung A52. Selamat Pak. Tepuk tangan lagi. Kenapa nama saya nggak ada di situ? Tolong panitia. Nanti boleh dimasukin sendiri ya, pakai pulpen, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, siap. Dan untuk rekan-rekan yang belum beruntung, masih ada social media challenge dari hari ini, dan kami persilahkan untuk menguploadnya sampai esok pagi masih bisa kali ya. Kita akan menunggu nih social media challenge sampai besok pagi. Batas waktunya di jam 7 pagi. Kami persilahkan untuk teman-teman semua untuk mempost
nge-post keseruan dari kegiatan closing ceremony RPM Challenge ini di Instagramnya masing-masing dengan men-tag @health_PTKPI dengan hashtag RPM Challenge 2021. Jangan lupa juga caption dan foto yang menarik yang akan memenangkan saldo link aja atau e-wallet sebesar Rp500.000 untuk 3 orang pemenang. Itu dia ya. Perwira PTKPI masih ada kesempatannya untuk umum juga, ini terbuka social media challenge ini, jadi kami persilahkan yang ingin mendapatkan saldo link aja atau e-wallet sebesar Rp500.000 untuk 3 orang pemenang. Baik, dan demikianlah acara siang hari ini, dan dengan kegiatan ini juga maka RPM Challenge ditutup secara resmi. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada manajemen PT KPI dari kantor pusat maupun unit operasi. Kemudian kami mengucapkan terima kasih juga kepada narasumber yang sudah berbagi insight menarik pada hari ini, Pak Yoki Firnandi dan juga Dr. Z Boro, dan juga tim Yo Ayo yang sudah sangat sigap dalam kegiatan ini, dan juga seluruh tim dari Health PT KPI Pusat dan seluruh perwira PT KPI atas antusiasmenya. Dan untuk semua perwira yang sudah menonton acara hari ini, kami mengucapkan terima kasih banyak yang sudah berpartisipasi dari awal sampai akhir dengan antusias. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam penyelenggaraan RPM Challenge ini. Semoga di RPM Challenge 2022 akan semakin lebih baik lagi. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi di event berikutnya. Tetap semangat, sehat selalu, and be a 5-star perwira PT KPI. Akhir kata saya Firdi undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa di RPM Challenge 2022. Bersama kita taklukkan dunia, bersama-sama kita pasti bisa meraih segala cita bangsa. Kilang Pertamina Internasional lahir untuk berikan warna dunia, kibarkan sang merah putih tercinta. Yakinlah bisa, bersama kita hebat. Terangi gelap malamku, gemilau bagai bintang, memberikan berbagai makna, kokoh dan membanggakan. Telah untuk memberi energi untuk negeri, semangat cahaya, lentera kehidupan. Wow, bersama kita bangun Indonesia, bersama kita taklukkan dunia, bersama-sama kita pasti bisa meraih segala cita bangsa. Kilang Pertamina Internasional lahir untuk berikan warna dunia, kibarkan sang merah putih tercinta. Yakinlah bisa, bersama kita hebat. Bersama kita taklukkan dunia, bersama-sama kita pasti bisa meraih segala cita bangsa. Bersama kita bangun Indonesia, bersama kita taklukkan dunia, bersama-sama kita pasti bisa meraih segala cita bangsa. Kilang Pertamina Internasional lahir untuk berikan warna dunia, kibarkan sang merah putih tercinta. Yakinlah bisa, bersama kita hebat. Bersama kita hebat, bersama kita hebat. Yakinlah bisa, bersama kita hebat.